Ah, Mister Comblang. Apanya? Ah, jangan-jangan lu Mister Comblang kau tukang ini, bro. Penawarnya ya, bro. Oh, Ringy. Langsung enak. Iya. Susah aku bacanya nih. Ya, dijelasin juga menolak data. Betul, bro. Kau Dadang. Mereka selalu menolak apa yang kita kasih lihat Quran dan hadisnya. Kamu yang menolak. Coba, menurut kamu Allah itu menciptakan manusia apa enggak? Ya jelas dong semua ciptaan Tuhan. Menurut Al-Quran, Allah itu menciptakan manusia dan jin enggak? Semuanya. Jadi bukan kami tidak menciptakan manusia dan jin katanya. Nah, kamu salah tafsir, salah baca. Salah tafsir lagi, perlu ditafsir lagi Quran. Kamu salah pemahaman kalau tak enggak, berarti Quran perlu dipahami. Itu kan udah jelas tertulis. Udah tertulis jelas. Bisa baca. Kau bacalah, kau keluarin ayatnya biar aku nggak salah dengar. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Kecuali apa? Berarti dia tidak menciptakan jin dan manusia kan? Salah. Kok salah lagi? Kau menyalahkan Quran. Itu tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah aku. Artinya yang menyembahnya yang kecuali. Artinya semua jin dan manusia itu diciptakan tujuannya untuk beribadah. Iya, betul kan? Berarti Allah tidak menciptakan jin dan manusia kan? Salah, artinya salah lagi. Ya udah dia jelas ini yang jelas ini yang jelas. Manusia diciptakan untuk beribadah. Betul. Kita buka Al-Haqqah 40. Kau jelasin nih. Kau mau menjelasin Quran lagi nih. Quran perlu dijelasin nih. Nih Al-Haqqah 40. Coba kau baca Al-Haqqah 40. Coba kau baca ini yang jelas nih. Al-Haqqah 40 nih. Coba kau jelasin Quran. Aku mana bawa Quran, aku kan pedagang. Sesungguhnya ia benar-benar perkataan Rasul. Terus? Nggak ada terusnya, cuma segitu doang, pendek ayatnya. Oh, jangan terus-terus nanti nabrak ini tembok nanti tembok. Aduh. Kau nabrak gimana, bro? Cepet amat habis. Wassalam. Wassalam ntar mobilnya. Bukan orangnya, kasih mobilnya sih. Nah, ini pertanyaannya nih. Gimana nih, bro? Apanya? Itu. Bang Comblang, saya mau jawab tapi kamu kasih aku hadiah ya. Gimana? Jangan mental dikasih. Punya tangan, punya kaki. Terus punya tangan, punya kaki. Bang Comblang, kalau aku bisa jawab, Bang Comblang, kalau aku bisa jawab, kamu harus murtad ya. Gimana? Pusing juga kau. Apanya? Yaudah kau jelasin dulu Al-Haqqah 40. Al-Haqqah berarti ada Bang Juma ada Bang Juma semangat bro cari koin yuk. Ya ada Bang Juma pasti dapat koin dah. Lama Juma nggak ketemu sama aku kau Juma ya. Iya betul. Gimana kabar teman-teman sekalian? Baik semua baik. Aduh, NGSP mau itu bangsat. Allahu Akbar. Aduh, naik lagi, gue nggak percaya. Bilal mana congormu nih? Bertanya sama Ustaz Juma. Coba Bang Juma, menurut kamu Allah itu tukang adu domba gak? Maksudnya apa ini? Allah selalu mengadu domba orang nggak? Enggak ya. Coba kita buka ayat ini ya. Ayat apa nih? Coba ayat apa ayat ya? Apa itu? Tunggu. QS 5 ayat 14. Coba buka, bro.
Al-Maidah ya, kenapa? Oh iya betul 14. Apakah menurut ayat ini Allah itu selalu mengadu domba? Mengadu domba. Oh iya. Kenapa rupanya Anda Coba kau berpikir baca. demikian? Mau belajar atau apa? Udah, kau bacalah. Jelaskan. Enggak, ke aku. kamu mau belajar atau Nggak gimana? usah belajar buat apalah, cuma mau tanya Kamu aja. juga mempertanyakan itu kepada kami, jadi kami juga menanyakan hal balik itu. Jadi jangan ngomong mau belajar. Iya, Ketika maksudnya kita ngomong kayak gitu kepada Anda, maksudnya Anda bisa jawab nggak? Gitu loh, jangan seperti maksudnya itu. ini kan Anda bertanya itu mau menguji saya atau mau belajar gitu loh, Bang. Jangan emosi dulu Nggak lah. mau minta penjelasan doang. Oh, minta penjelasan. Penjelasan. Oh. Apakah benar Allah itu selalu mengadu domba? Menurut ayat ini, Terjemahannya atau original teksnya? terserah kau lah. Kau mau apa yang terjemahan aslinya, ya kau artikan. Kau yang artikan. Kan kami nggak bisa ngartikan kan? Jelas kami nggak tahu kan? Iya, iya. Ya, Baik. atau kau mau ngomong begini, karena kalian nggak bisa bahasa Arab, mendingan kalian nggak usah bahas-bahas Quran gitu. Oh, enggak. Kami enggak memahami Al-Quran seperti kalian memahami Bible. Oh, jadi yang nulis itu, yang terjemahan itu parah gitu. Bukan, terjemahan itu atau bisa dibilang terjemahan Al-Quran itu kata per kata dari bahasa Arabnya diindonesiakan. Oh, berarti salah. Apanya yang salah? Terjemahannya. Udah benar terjemahannya. Benar. Jadi nggak berarti kalau aku baca terjemahannya berarti benar dong. Tapi terjemahan itu hanya saduran kata per kata. Jadi salah. Tidak mengulas kandungan daripada ayat. Betul. Menurut kamu Al-Quran itu kalau diterjemahkan salah gitu. Enggak salah. Benar. Benar. Kenapa kamu nyalain kami? Kandungannya itu yang harus dipahami berdasarkan ilmu. Oh, memang harus pakai ilmu memahami Al-Quran. Di mana dalilnya? Bukan Bible, Al-Quran itu. Enggak, maksudnya di mana dalilnya memahami Al-Quran itu harus pakai ilmu. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Pakai mana nah? Wala'allahum yatafakkarun. Iya, di mana ayatnya? Itu sudah saya bacakan. Wala'allahum Di mana? yatafakkarun. Ya, artinya? Nah, kan bingung karena kamu nggak tahu Al-Quran. Iya benar, nggak tahu. Ilmu tinggi Anda mau bahas pengetahuan, tidak ada perangkat. Betul. Tidak ada perangkat. Ayatnya Tidak supaya aku ada mengerti. perangkat. Tidak ada perangkat di kepalamu. Kita nggak boleh nanya nih. Tidak ada perangkat di Berarti kami kepalamu nggak boleh untuk nanya nih. menerima Al-Quran. Berarti kami nggak boleh nanya Saya nih. sudah jawab. Oh, berarti nggak boleh nanya nih. Berarti Quran nggak boleh ditanya maksudnya. Saya sudah jawab kan? Ya, maksudnya Quran nggak boleh ditanya nih. Loh, gimana sih? Berarti Quran nggak boleh ditanya nih. Kan saya sudah jawab pertanyaanmu. Sudah, menurut Quran itu nggak bisa tanya. Wala'allahum yatafakkarun. Iya, berarti Quran nggak boleh ditanya sama orang kayak ini. Anda sudah bertanya dan saya sudah jawab. Wala'allahum yatafakkarun. Apa? Kau ngomong sama siapa? Yang gua ngerti bahasa Indonesia. Berarti kamu levelnya belum bisa paham Al-Quran. Iya, berarti kamu maksudnya kita nggak boleh nih bahas Quran. Berarti ilmumu belum pas. Berarti bilang aja, kalau ngaku aja bilang kalian nggak boleh bahas Quran karena bukan nggak boleh, bukan nggak boleh nanya-nanya gitu, nggak boleh nanya-nanya. Bukan nggak gitu. boleh memahami memahami Al-Quran itu. Berarti orang-orang yang nggak gitu paham loh. bahasa Arab dilarang masuk dalam Tidak Islam. mesti banyak orang Kalian Arab. goblok semua. Banyak orang Arab yang tidak paham Al-Quran. Kau lebih paham bahasa Arab. Kamu ngajarin orang Arab bahasa Arab. Ini bukan masalah bahasa Arab. Parah nih. Orang Indonesia mau ngajarin orang berbahasa Arab lagi. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Oh, tabarakallah. Aduh, Masya Allah. Kurang ajar di SP. Naiknya 2-3 hari ini sampai 12%. Bangsat. Bangsat. Inilah akibat kalau mempersembahkan manusia ke dewa Molok, jadinya Iyalah, ngomongnya kok gini. Aduh, Masya Allah. Ada orang Indonesia ngajarin orang Arab ngomong bahasa Arab lagi nih. Masya Allah.
Kasihan ya yang orang, berarti orang berarti orang yang nggak ngerti bahasa Arab dilarang masuk Islam. Ingat ya, menurut Juma itu tidak benar. Jadi orang mulai Islam pakai jurus harus Paulus. berbahasa Islam. Betul. Mulai jurus Setuju Paulus. aku bro. Aku setuju dengan bro. Mulai Juma. pakai jurus Paulus. Setuju bro, setuju ya. Jadi kalau umpama ada masjid-masjid yang berkhotbah dengan bahasa Indonesia, haram jadah. Benar kan bro? Haram jadah kan? Gitu. Ya gimana bro? Anda bertanya, saya menjawab. Iya, gua nanya artinya, situ bilang nggak tahu, nggak bisa ini. Kan kemana-mana bicaramu. Tadi gua nanya artinya, gua nggak mau tahu. Kemana-mana Lu nggak tahu bicaranya. katanya. Ya udah begitu kan bro. Terjemahkan dulu Juma, terjemahkan. Iya, terjemahkan dulu Juma ayatnya yang mana? Al-yawma uhilla lakumut Iya, thayyibat percuma nggak wa ngerti. ta'amul ladina utul Percuma, kitaba bro. hillul lakum wa ta'amukum hullul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum Nggak boleh idza diterjemahkan. ataitumuhunna ujurahunna muhsinina gaira musafihina sudah ya. wala Jadi Quran muttakhizi itu nggak boleh ahdan diterjemahkan. wa Kalian may harus yakfur bil ngerti. iman Kalau ngerti faqad bingung. habita amaluh wa huwa fil Ya, akhirati minal khasirin. Silakan. Jadi kalian harus baca Qurannya, nggak boleh diterjemahkan. Ingat itu, nggak boleh ngerti artinya. Ya itu betul. Aku sangat setuju bro. Aduh. Setuju dengan kau. Aku setuju. Kasihan sekali. Masya Allah, Allah sungguh hebat. Jadi ciptaan Kasihan. Quran nggak boleh dimengerti, nggak boleh diterjemahkan. Kasihan. Iya benar. Aku juga kasihan sama nih orang-orang. Padahal sudah saya bacakan wala'allahum Sudah, aku yatafakkarun. sudah ngerti bro, sudah ngerti. Wala'allahum yatafakkarun. Masya Allah. Coba kamu Masya baca Allah, kitabmu dalam betul. original teks. Coba. Aku butuhnya mengerti, bukan butuh ke original tag-nya. Kan kalian butuh original tag-nya. Bagaimana kamu tahu bahwa itu sudah benar? Sudah. Hah? Aku yakin orang yang terjemahkan lebih pintar daripada aku. Oh, gitu? Sedangkan kau nggak yakin. Nah, coba kita lihat. Coba. Pertanyaannya Mari kau kita berani buktikan. nggak ngomong Arab dengan orang Arab? Mari kita buktikan. Sudah tahu itu Ayo. diundang Mari sama kita. si ex-muslim Mari itu kita yang bisa buktikan. berbahasa Arab. Mari kita buktikan. Sudah, kita buktikan Apakah apa? sesuai original teksnya dengan terjemahannya kitabmu? Ayo. Saya kira sesuai. Nggak mungkin Ayo, saya mari nggak kita sesuai. Mari kita buktikan. Kau ngerti bahasa Quran 1 Korintus 11 nomor 1. Coba. Kamu kan ini. Coba kita tenang buktikan. aja. Aku Coba yakin kita yang buktikan. terjemahkan itu lebih hebat daripada saya. Apakah 1 Yang Korintus 11 nomor terjemahin 1 itu sudah belajar. sesuai dengan terjemahannya? Ayo. Aku Ayo. yakin itu benar. Ayo. Sekolah di mana kau Juma? Ayo. Nah, kau sekolah di mana? 1 Korintus 11. Apakah sudah sesuai terjemahannya atau tidak? Ayo. Itu pasti sesuai. Mari Pasti kita buktikan. sesuai. Buka. Ya, Baca. kau buka Coba. aja lah. Kamu baca, saya baca. Kau kalau aku bilang Quran itu begini mau apa? Apa kapasitas si Juma yang dungu ini? Kok sok-sokan tahu sekolah di mana dia? Iya, Ya. dia sekolah di mana? Nggak tahu. Universitas mana yang membenarkan dia sebagai ahli bahasa sehingga dia bisa menerjemahkan? Nggak tahu. Kalau itu. Aku setahu gua dia malah dia jadi ini, jadi satpam. Aku sudah sering ketemu Juma ini. Nggak benar, Juma lu sekolah Ya, di Juma. mana? Juma di mana kau belajar Quran bahasa Arab nih? Dia framing kau selalu buat kita begini, nggak tahu kita umat terjemah. Saya sudah buktikan sama Juma bahwa Allahnya sendiri itu umat terjemahan karena Betul. meniru bahasa-bahasa asing. Betul. Tapi Juma ini nggak punya muka, nggak punya malu, gitu loh, membodohi orang. yang penting koin masuk gitu maksudnya bang. Yang penting koin masuk gitu aja. Iya benar, yang penting koin masuk lah. Udahlah, kau Udah, koin masuk aja lah daripada satpam. Ya, Ada lagi? Ya, Kita silakan buktikan. bro, kau buktikan kau sekolahnya di mana dulu 1 kau. Korintus 11 Tunggu nomor dulu kau sekolahnya di 1. mana bro? Dulu Juma kok. Legalmu di mana? Eh. Legalmu di mana? Saya S1-nya di AIN. AIN. Kau sekolah di Oke. AIN. Saya Masuk dalam bahasa S2-nya Anda. di Universitas Muslim Indonesia. Buktikan
buktikan dulu. Kau kan cuma nyebut. Kau gua bilang gua S3, lu jangan harus percaya. Gua doktor, gak ada bukti. Allah, ketemu lagi sama si Bangke. Dan kau tanya lagi sama si Bangke lagi kau. Jangan-jangan bro. Kau kemencret-mencret, gak bisa jawab. Mari kita Qurannya. Kau kan gak bisa jawab Quran kamu kan? Mari angkat tema, yuk. Angkat tema apa? Kau jawab dulu Quranmu. Saya kan sudah jawab tadi. Iya, kamu bisa kami itu nggak boleh bahas Quranmu karena nggak bisa bahasa Arab. Saya sudah jawab tadi. Iya, kamu kan minta kami tidak membahas Al-Quran kan? Iya, kamu minta kami jangan bahas Quran kan? Loh, mari kita bahas Al-Quran. Iya, katanya nggak boleh terjemahan kan? Mari kita bahas. Ya, ntar kau masuknya kamu nggak ngerti dengan bahasa Al-Quran kan? Bang Bilal, mana pernah Juma berani ditanya Qurannya karena dia nggak ngerti Qurannya. Ini saya katakan, saya sudah menjawab Anda. Allah, masya Allah. Kan? Masya Allah. Kan kesurupan kalian. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Apa itu? Karang-karangan Muhammad itu. Cuma saya sudah buktikan bahwa Allah mau aja umat terjemahan. Saya sudah buktikan. Buktikan Allahmu bukan umat terjemahan, bro. Buktikan. Oh iya, dia cuma bisa begitu doang. Iya. Buktikan Allahmu tidak menerjemahkan Al-Quran. Ketemu Juma nih, ya udah biasa Bang Bilal ketemu Juma. Iya, dia nggak bisa jawab, makanya dia selalu bilang, kalian nggak ngerti bahasa Arab, jangan bahasa Al-Quran. Allah, memang dia ngerti. IAIN segala macam. Muhsinina gaira musafihin. Kalian yakin orang S2 itu jadi satpam? Nggak mungkin lah, bro. Kamu yakin? Ini mah mesti bangke yang kedua nih. Bangke kedua. Udahlah bro, kamu aja. Bro, mendingan lu ngaku aja lulusan mana? Dari Al-Maidah ayat 5 ini apa yang saudara ingin coba. Silakan. Bro, coba. Dari Al-Maidah. Udahlah, kau mendingan ngaku. Dari Al-Maidah. Bro, coba. Mendingan lu ngaku kau lulusan dari Harvard. Apa? Harvard Israel ya? Ya terserah ya kamu. Sudah kau ngaku saja itulah ya, biar kamu terserah sudah kau ngaku salah lah, sudah ngaku saja lah bro. Iya saya ngaku. Biar keren. Ya udah. Masya Allah bro. Apa yang ingin kamu tanya Sudahlah bro. Al-Quran surah Al-Maidah kalau ayat 5. kami nggak bisa bahasa Arab, jangan bahas Quran. Kamu udah jelas itu. Jadi kamu itu menjelaskan kepada kami bahwa kami jangan bahas Quran. Siapa yang bilang jangan bahas Al-Quran? Kamu nanya kan, kamu nggak bisa bahasa Arab. Loh, ini saya sudah bacakan Al-Quran. Anda mau bincang-bincang dengan saya bahasa Arab? Sudah. Kau bicara dengan orang Arab. Maismuka. Sudah, kau disuruh sama ex-muslim, dia suruh masuk tuh. Hal anta mahir? Masuk. Hal anta majnun? Surah, kau anta masuk marid? saja sama ke ex-muslim. Oh bicara bahasa Arab. Atau ke CP aja ngomong bahasa Arab tuh. Ngapain? Oh banyak penyesat bisa bahasa Indonesia kok. Aduh, yang bisa bahasa Arab lu nggak tantangin. Kenapa bukan kamu? Tantangin yang nggak bisa bahasa Arab. Alah, Kenapa bukan kamu? Alah, kamu bisa bahasa Ibrani. Ya, saya sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Kenapa aku harus lebih percaya kamu? Ya, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Mengerti dengan berbahasa itu, dia membuktikan dia bisa membuktikan dengan pelajarannya, sekolahannya. Udah. Kamu mau tanya apa Al-Quran? Silakan. Iya, gue nanya kenapa Quran itu Allahmu suka mengadu domba. Di mana itu ditulis? Itu Al-Maidah 14. Al-Maidah 5 tadi katanya, sekarang Al-Maidah 14. Al-Maidah 14. Al-Maidah 15. Al-Maidah 5 itu, Al-Maidah itu ayat surat 5. Nomornya 14.
Kasihan. Aduh, budaknya jangan dipiara, bro. Aduh. Kasihan kali. Sudah, bro. Kau kami itu jangan bahas Quran aja. Oke, gitu. Al-Maidah ayat 14 dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara wa ghazna mitsaqahum fanasu hazzan mimma zukkir bih. Fa'aghrayna bainahumal adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Apa yang kamu ingin tanyakan di sana? Kenapa Allahmu suka mengadu domba? Ya, di mana di situ dikatakan suka mengadu domba? Loh. Itu benci saling membenci. Ini saya sudah bacakan. Itu saling membenci. Di mana saling membenci dikatakan? Oh, ya udah ngakuin aja, udah. Jangan akuin. Jangan diakuin, bro. Jangan diakuin, bro. Terjemahannya salah, bro. Ya udah, bro. Makasih, bro. Aduh. Udah, bro. Udah, bro. Jangan, bro. Jangan, bro. Kenapa? Kamu sudah, bro. Sudah. Ini membuat permusuhan bukannya ngadu domba. Di mana dikatakan di situ bikin permusuhan mana? Oh, Coba ya tunjukkan. udah tunjukkan. Ya udah tunjukkan. Ya udah, ya kan? Ya kan? Gak bisa jawab kan? Yang mana? Ya yang mana? Ayo, yang mana? Coba. Ayo, yang mana? Bawa Al-Quran tapi nggak bisa. Al-Quran nggak bisa, ya nggak bisa. Fa'aghrayna bainahumal adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Yang mana di situ yang mengatakan bahwasanya Allah memunculkan permusuhan yang mana? Enggak. Loh. Berarti terjemahannya salah ini. Yang mana terjemahannya yang mengatakan itu? Oh, terjemahannya yang mana? Lu hari ini nggak bisa bahasa Arab. Jangan bahas Quran. Loh. Tanya yang mana tuh kan? Bener kan? Di atas di dalam kepalamu itu belum ada perangkat yang bisa membahas Al-Quran. Belum ada perangkat di dalam kepalamu yang bisa bahas Quran. Mending kamu bahas Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan. Betul, antara domba. Permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa? Ini. Siapa? Siapa yang mengadakan permusuhan di dalam Kejadian 3 nomor 15? Coba kau baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan. Di situ dikatakan sudah. Permusuhannya kita dengan iblis. Dalam bahasa Ibrani-nya disebutkan shit. Bang Suma. Switch dalam bahasa Ibrani disebut shit. Tipu lagi. Coba apa Bang Suma. Shit itu dalam bahasa Ibrani artinya mengadakan. Kita tidak pernah boleh menjadikan iblis itu sebagai sahabat yang ada jelas. Kita dengar dulu pencari kebenaran. Silakan. Dalam bahasa Ibrani Aiba itu artinya permusuhan. Aku akan Kau mana tahu apa kapasitas musuh. Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan di Tunggu sabar. Kayak anak kecil dengar itu pencari kebenaran. Ayo Suma, selamat siang. Ayo Zuma cepat bilang. Kejadian 3 ayat berapa tadi? Selamat siang, Bang. Bang Suma. Ya Juma open mute Juma. Iya, jangan selalu di mute, bos. Santai aja. Jangan kayak anak kecil. Namanya kita debat. Masa kau suruh saya diam? Hadapkan saya yang berilmu dari kalangan kalian. Mana yang mana? Yang berilmu Christian Prince. Yang mana? Christian Prince dengan ex-muslim. Ya, silakan. Dengarin. Juma ini memframing. Saya aja udah buktikan bahwa Allahnya aja nggak berilmu gitu loh sama Juma ini. Itu di mute lagi. Kau curang kali kalian. Curang lagi. Yang lebih curang siapa? Jangan mute. Sebentar, Bang. Kejadian 5. Bang Suma. Ya, bro. Saya mau bertanya. Jangan di mute, Asbioka, penakut. Ya makanya kau diam giliran orang ngomong. Aduh, kau seperti anak kecil. Ya makanya atur timer. Siapa yang mau hadapi saya? Satu Sudah kau lawan jawab 5 atau gimana? Kau jawab saja pertanyaannya. Bentar dulu, Bang.
Saya hadapi kau semua. Jangan Oke, baik saudaraku, baik. Yang lain diam. Ada yang menghadapi saya, silakan. Orang tua, awas gigi palsumu jatuh, kau diam. Cuma kau memang nggak tua kau. Udah gak tua, gak punya bini. Alah, parah kau. Aduh, sudah tua. Sudah. Satpam diam. Kamu menghujat profesi. Ada jutaan satpam di Indonesia ini. Satpam lagi diam. Jangan ngomong-ngomong. Yang membunuh Tuhanmu satpam Romawi loh. Iya. Satpam diam. Tuhan dibunuh sama satpam. Yaudah, satpam diam dulu. Tuhannya dibunuh sama satpam Romawi. Satpam dihujat-hujat. Satpam diam dulu, jangan ngomong dulu. Sudah, satpam diam dulu. Tuhannya dibunuh sama satpam. Kenapa ndak di-mute si Bila si orang tua ini? Kenapa cuman saya? Sudah, satpam diam. Dengarin dulu Bang Bilal, Kenapa cuman saya yang di-mute? Iya. Ajaran kasihan. Saya yang jawab Juma. Yang mana yang mau hadapi saya di Ajaran sini? damai. Udah kau, udah, penyembah dewa Molok diam. Kau nggak penyembah dewa Molok. Yang minta darah persembahan manusia itu siapa? Memang Allahmu nggak minta korban. Aduh. Sebentar menanyakan kejadian 3 ayat 15 kan? Ya, silakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya itu adalah pada dasarnya, pada dasarnya kejadian 3 ayat 15 itu membahas tentang penghukuman yang Tuhan tegakkan, karena pada zaman dahulu itu Adam dan Hawa itu ciptaan Tuhan gitu. Nah, ketika si Hawa ini melakukan pelanggaran, yaitu memakan buah larangan Tuhan di taman, nah disitulah Tuhan marah. Tuhan tahu gitu loh. Tuhan tahu kalau si Hawa ini memakan buah larangan Tuhan. Jelas-jelas itu dikatakan tidak boleh gitu loh, tidak boleh dimakan buah-buah yang ada di taman ini. Tuhan udah menyebutkan area-areanya gitu. Nah, makanya aku bilang ini tentang penghukuman yang Tuhan tegakkan. Dia menghukum ciptaannya. Nah, awalnya kita berdosa ini adalah dari si Hawa gitu, karena dia termakan oleh godaan-godaan iblis. Si iblis ini mengaku Tuhan, makanya si Hawa ini terpengaruh dengan omongan si iblis. Nah, dari situlah awalnya mulanya dosa dimulai. Dari si Hawa gitu pada zaman itunya. Makanya Tuhan itu menegakkan hukuman kepada ciptaannya yang memberontak kepadanya gitu loh. Hukuman tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kepada perempuan dan ular, serta kepada manusia gitu. Nah, makanya dikatakan Tuhan Yesus, kalau ini untuk hukuman perempuannya, hukuman untuk perempuan adalah kamu akan bersusah payah untuk melahirkan gitu loh. Itu kutukan Tuhan loh. Untuk kalau kepada laki-laki adalah kamu akan bersusah payah untuk mencari nafkah untuk anak dan istrimu. Itu jelas hukuman Tuhan. Nah, sekarang kamu udah paham kan makna dari kejadian 3 ayat 15? Apakah kamu sudah menerima jawaban saya? Oke. Terus kenapa kemudian Adam yang disebut sebagai pembawa dosa? Bukankah iblis yang membawa dosa itu, bukan Adam? Kok si Adam? Hawa itu perempuan, Adam itu laki-laki. Iya, tapi di dalam kitabmu yang dituduh siapa? Kan Adam. Oh, gini cuma makanya kamu belajar dulu apa sih dosa itu. Dosa itu apa? Adam itu tunggu Bang. Bentar Bang. Sorry, Bro. Tunggu. Nih biasa tambah bentar. Adam itu jangan saling gigit lah, santai. Adam itu dosa karena si Hawa ini mengajak si Adam bahwa penjelasan dari iblis yang yang berubah menjadi ular, dia itu mengajak si Adam itu untuk memakan lagi. Nah, si Adam memakan. Makanya ketika Tuhan tahu si Adam dan Hawa ini bersembunyi, makanya Tuhan berkata, janganlah kamu bersembunyi, aku tahu kamu bersembunyi. Itulah bahasanya ya, saya nggak tahu untuk lebih ininya, cuman itulah gambarnya. Tuhan tahu, makanya si Adam dan si Hawa ini dihukum dua-duanya pada saat itu, diusir langsung oleh Tuhan ke tanah yang tempat lain. Tapi itu kutukan perempuan adalah dia akan susah untuk melahirkan. Bukan dosa waris. Kalau untuk laki-laki dia bukan dosa waris yang menjadi kutukan, bukan.
dia akan bersusah payah untuk Enggak, mencari saya tanya, nafkah. bukan dosa waris yang menjadi kutukan, bukan? Loh, terus Nah, saya tanya. Bukan Ya udah bukan jawab. Ya bukan udah, dosa waris. Bukan dosa waris yang menjadi kutukan? ya. Bukan kan? Nah, terus untuk apa Yesus mati di atas tiang salib kok ternyata tidak ada dosa waris? Makanya ya, dengar ya. Ya. Ketika pada masa itu si Adam dan Hawa, dia kan melahirkan nih. Cuma kan dia bersusah payah melahirkan kan. Nah, kita ini kan keturunan Adam dan Hawa semuanya ini manusia ini ya. Termasuk Yesus kan? Dengar dulu, jangan dipotong dulu. Nah, jadi makanya kan Tuhan bisa melihat tahu ya perbuatan-perbuatan manusia di zaman era itu yang banyak melakukan dosa segala macam, cabul segala macam, membunuh dan apa pokoknya banyak gitu ya kan pada zaman itu. Makanya Tuhan Bapa yang di sorga mengutus anaknya yang tunggal Untuk gitu, dibunuh. yaitu Yesus. Untuk dibunuh sama sapam Romawi. Oh, iya memang dihukum. Karena dengar dulu. Aduh, parah ini. Yesus itu dihukum karena dosa-dosa manusia. Loh, gitu. kenapa dia yang dihukum? Kan kalian yang melakukan dosa. Kenapa anak Maria yang dihukum? Nah, itu makanya. Itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana? Ilmu dari mana? Orang yang kalian yang melakukan sudah, dosa, bro. anak Maria yang dihukum. Itu ilmu dari mana? Kalian dapat ilmu dari mana? itu? Yang niup apa waktu Ibrahim ini yang niup cicak yang satu itu yang dibunuh malah cicak-cicak sekarang. Ini yang pusing nih. Jadi jelas ya, Jelas ya, bahwasanya jadi dosa waris itu di juga dalam ada kitabnya di dalam orang ya. Yahudi itu tidak Ya. akan Anda temukan adanya dosa waris. Itu hanya ya. buatan Romawi Yunani Ya, dari buatan Paulus. Romawi Yunani. Supaya Yesus nantinya dipersembahkan Ya. kepada dewa Molok. Iya, nyoba dewa Gitu. Molok ya. Tuhannya juga memerlukan korban. Betul. Betul. Makanya Ya di jangan dalam- berkorban lah kau, jangan berkorban. Di dalam ya, bro. Islam itu korbannya Berkorbanlah pada hewan. binatang yang besar. Di dalam bro. Bukan Yahudi kambing, juga bro. adalah hewan. Ya, Tapi di Aduh, di Kristen dalam Quran yang menjadi menyatakan bahwa korban binatang adalah yang besar, jangan anak kau potong Maria. kambing. Kan Bang gitu. Bilal, Bang Bilal. Aduh. Jadi kalau Apa? sama Juma nih mana bisa lah kita fokus gitu. Karena dia nggak paham apa yang dia omongi. Betul. Saya paham, saya Dia nggak paham. Dia nggak paham. Dan Dia paham. tadi Coba kita saudara tanya dia saudara apa, dia kita menanya. yang Kristen tadi sudah mengakui Sudah, bahwa kita sudah Yesus nanya. dibunuh Ya. oleh satpam Romawi. Ya, satpam. Dia Oke. satpam masalahnya dia. Nah, dibunuh oleh satpam Romawi, Ya, dibunuh. kemudian dia dipersembahkan kepada siapa? Ya, dipersembahkan pada Tuhan siapa? pencipta Ya, langit dan ya, bumi tidak menginginkan persembahan darah anak Maria. Karena Tuhan siapa? mempersembahkan Tuhan sendiri, dengarkan, Ya. Tuhan sendiri di dalam kitab Kejadian mempersembahkan hewan kepada Abraham. Bang Bilal. Kenapa? Tuhan sendiri punya hewan persembahan yang dipersembahkan kepada Abraham. Bang Bilal. Jelaskan. Aduh, parah ini, parah. Kau yang parah, nggak tahu apa-apa. Ya sudah kau jelaskan kepada Sudah. siapa, Harusnya- kepada siapa darah Yesus itu Tujuannya untuk menghujat. Loh, ini bukan menghujat. Ya. Ini bukan menghujat, ini pertanyaan. Hei, Kan pertanyaanmu pertanyaan dulu. Yesus mati mempersembahkan darah untuk siapa? Jawab saya. Mengumpulkan koin. Senjata kamu cuma itu doang. Kok Mengapain? larinya ke koin? Sudah. Yesus sudah. darahnya dipersembahkan kepada siapa? Sudah, biar dia kan kiamat aja, Biar dia kan Kiamat sudah aja. mencret ke pohon. Ya, katanya mencret ke kiamat, tapi nggak pernah jawab yang gua tahu. Si Rati ini sudah buat mencret. Acu. Materi ini nggak bisa dia bantah. Ketika sapam Romawi membunuh Tuhan, Sudah berulang kali. darah Tuhanmu itu dicurahkan untuk siapa dan kepada siapa? Jawab. Meong. Sekarang kita bertemu Dewa Molok merambah sampai Iya, Nusantara. Kamu hanya demi koin. Ya cuma jangan begitu keluar-keluar, doang. Dia jawab nggak saya. pernah menjawab Qurannya sendiri dengan hadisnya. Jawab saya. Yang setahu saya kamu nggak pernah menjawab Quran dan hadismu sendiri. Lo tadi apa yang saya lakukan? Apa yang kau jawab?
Tanda Apa itu yang apa kau yang jawab? saya Kau cuma jawab? baca. Saya kan sudah menjawab Kau tadi. jawab apanya? Saya nenek mukifir. Saya sudah Udah, mencari menjawab. kebenaran kau nggak bisa lawan dia. Dia itu Wa minal ladina silakan kiamat kau lawan kahum. Yang mana yang dikatakan di sana? Saya gamparin, saya permalukan, otakmu botol. Kamu yang tidak tahu malu. Bahasan yang kemarin apa jawabanmu? Jawabanmu apa? Sama saya. Jawabanmu apa? Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Pengikut ini pagan ini. Apa jawabanmu? Kamu itu kan pengikut Dewa Hubal. Orang bahas darah lari bahas sunat. Ini pengikut Dewa Hubal. Kemarin dia nggak bisa membantah itu bahwa Islam adalah ajaran penyempurna dari pagan. Parah. Yesus mati. Siapa yang mati? Siapa yang mati di atas salib di Islam? Tidak ada. Itu si Abdullah. Gak ada. Abdullah hidup, anaknya Nabi Muhammad SAW ada. Abdul Muthalib mengkorbankan Abdullah kepada dewa pagan, Dewa Hubal. Itu kamu bisa bantah Kan nggak? itu 10 ontah. Sudah ku jawab itu samamu. namanya persembahan manusia. Itu yang dilakukan Masa kepada onta, Dewa Hubal. Anda masa bisa onta tolak kau itu sebut sidang manusia? Nabawiyyah. Riwayat dari Indonesia. Rati Bisa masa menolak onta kau kamu. sebut manusia? Kamu nggak bisa menolak, maka ajaran Islam adalah ajaran pagan, surah 16 ayat 57. Yang Makan dikatakan itu. pagan Saya itu, sudah menjelaskan. yang dikatakan pagan Kasih karunia mempersembahkan Allah, dia darah mengarunia. Bukan manusia. apakah manusia mencari Allah? Bukan Yang Allah disebut yang memberikan kasihnya kepada pagan manusia. membunuh Itu Tuhannya doang sendiri, dipelintir-pelintir, emang gitu pengikut loh. ini takut pagan, Yang pagan dikatakan pagan itu Quraisy. membunuh pakai Tuhannya timer aja, sendiri. kalau sama salon gini. Ayo, Rati. Yang dikatakan pagan Jadi itu silakan teman-teman tonton videonya kemarin, mempersembahkan Kipling mencret. darah manusia. Kiamat, Saudara kiamat. Kipling, Kakek Rasulullah tidak pernah mempersembahkan darah Kau manusia. buktikan dulu. Gini nih. Yang dipersembahkan Kau adalah buktikan dulu. 10 ekor onta. Kamu hanya membaca sepotong haditsnya. Ajaran Islam itu adalah ajaran setan. Kau bisa buktikan bahwa puasamu itu bukan dari sabiin. Coba kau buktikan dulu bahwa kalau pengikut setan buktikan. banyak penyesatannya, tapi nggak bisa menjawab. Betul, nggak bisa jawab Qurannya. Memang pengikut surga lendir, surga memecah perawan, 72 bidadari. Ajaran bejat. Yesaya 6 ayat 3 dikatakan Allah itu kudus. Wa minal ladina qalu Coba aja bisa begitu. Malu-maluin. malu-maluin kahum. Yalah, malu-maluin. Percuma lu baca sini pada nggak ngerti. Masuk kepada Muhammad, ayat setannya mana? Coba. Wa agrayna bainahum. Sudah. Orang yang di bawah ngerti nggak? Wa Apa yang dia baca? yaumil Nggak sedih juga nggak ngerti. Ketika ayat 56 wa yunabbi'uhumullahu bima itu berdoa kepada Muhammad. Muhammad diajarkan apa? Berzina. Setan gini dipromosiin. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma buktikan dulu Al-Quran siapa yang turunkan. Kena mental dia. Dia turunin. Ya silakan. Gini teman-teman Muslim, saya itu nantang kalian itu debat akademis. Kalau model-model Kipling ini terlalu rendah bagi saya. Gak ada otaknya dia. Dia debatnya kemarin mencret kok. Makanya dia caranya kayak begitu. Iya betul. Dia nggak pernah menjelaskan Qurannya kok. Dia tuh dewa pagan. Enggak, jadi kalau saya gini loh, itu kan si Juma tadi mempertanyakan tentang Yesus ya. Sedangkan saya sudah menjawab perdebatan itu sebelumnya si Rifan gitu. Makanya tadi saya bilang, kenapa di sini lagi dipertanyakan? Artinya apa? Itu senjata dia hanya untuk menyesatkan. Ya naikin lagi aja Bro Asbioka tadi kan diturunin ya. Naikin lagi aja kalau dia berani. Saya tuh nantang kok mau kiai haji pun di Indonesia saya jabani, silakan. Kalau model Kipling ini nggak ada ilmunya, dia ditanya tentang Islam nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jadi mau menyesatkan di room Kristen saya pasti naik. Gitu ya. Kalau dia udah nggak berani naik, saya turun. Kalau saling ngomong kayak anak kecil ya, apa sih yang bisa kita tangkap? Nggak ada gitu loh. Dia kan memang suka potong-potong. Dari tadi kan saya perhatikan.
Ya udah, kalau gitu saya turun ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, Ya, saya cuma ngamanin si penyesat-penyesat Sudah, ini. Iya tahu bro, tahu itu. Bro Kiamat, tadi sudah kutanya kenapa Allahnya, kenapa selalu mengadu domba? Dia nggak bisa jawab, dia baca bahasa Arab aja. Jangan sebut mana mereknya. gitu. Jangan Nah, sebut giliran merek. ngomong Juma ya. Juma, Nah, ayo jangan pakai temer. Ayo kalau Pakai lagi temer, pakai pakai temer, pakai temer, Dan pakai temer. ja'akum Pakai temer, pakai temer, pakai temer. wa kitab. Sudah, tuh kan dia cuma bisa gitu doang. Ini mau sebar-sebar surga Pakai lendir. timer aja, Bos. Pakai timer aja. Pakai Muhammad temer, diajarin pakai temer. berzina, dibenerin. Lo bahas dulu tuh Muhammad Oke. ngambil anak menantunya Zainab itu. Pakai temer ya? Yang Nabi kumpul kap tuh. Allah kan setara iblis. Ayo coba Anda bantah. Gitu. Yang menyesatkan iblis siapa? Gitu. Al-Hijr ayat 3940. Yang menyesatkan itu yang mengorbankan manusia untuk dewa. Yang menyesatkan iblis itu Allah setara Siapa dengan yang menyesatkan iblis? Ayo, mari. Quran Ada aja pakai pembahasan. temer, pakai temer. Ayo, Tema yang debat kemarin, sama saya. pakai Ayo, timer, ayo. pakai Ayo. timer, pakai Ya, debat. timer, Oke, pakai pakai timer, timer. pakai timer. Kenapa Tema Allah yang kemarin. menyesatkan? Modal strong. Kenapa Tema yang Allah kemarin. menyesatkan? Coba. Kepada siapa? Kepada Udah. siapa darah Yesus dipersembahkan? Ayo. mana bisa dijawabnya? Iya, Dari- iya. kepada siapa? Sudah. Apa jawaban apa jawaban Islam kiamat ini ketika saya tanya seperti Islam itu? pagan Quraisy juga kita kaji. Silakan, Apa? gak usah kamu Loh, kabur-kaburan sama Kemarin saya. hadits yang kau bawa itu endingnya yang dipersembahkan siapa? Onta atau Abdullah? Loh, ngapain Meow, itu dipersembahkan kepada dewa? Nah, Muhammad, sekarang anak ini, saya anak tanya, anak yang Adam. dipersembahkan Saya tanya, oleh Muhammad Abdul Muthalib bapaknya itu, pagan, ternyata. yang dipersembahkan Adiknya pagan, Abdul bapaknya Muthalib pagan. itu, Pantesan Islam ajaran Abdullah pagan. atau Onta? Jawab dong. Ya, Sama mau dengan dipersembahkan sama siapa? dengan Abraham. Mau diganti? Sama dengan Allah. Abraham. Sama dengan Abraham. Memang Yang Allah mau pagan. dipersembahkan adalah anaknya. Tapi yang dieksekusi apa? Yang dieksekusi siapa? Hewan. Dan Kiamat, si Rati. Giliran saya tanya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Apa jawabanmu? Yesaya 53. Coba Yesaya kita bahas ini yuk. 53. Juma. Kita bahas ini Juma. Kita bahas ini. Apa bedanya Allah dengan iblis? Kamu di GC, ketawamu itu nggak jelas ketawa. Sudah Jumi. Juma. Kan dirimu sendiri. Sudah mukamu jelas itu masih sekali. kosong. Juma. Kita ganti gini aja. Apa bedanya Allah dengan iblis? Coba kamu buka dulu maskermu itu. Mancokmu kan panjang. Giliran Coba disunat gitu. dulu, kan sunat wanita. Itu Rati, memotong hadis yang kau kulitnya, bawa matanya, endingnya itu yang mah dipersembahkan praktek. Coba adalah mulut perempuanmu itu onta, disunat hewan, dulu, kepanjangan sama gini. dengan Ibrahim Mulutmu itu mempersembahkan kepanjangan, manusia, bibirmu itu loh. tapi yang Bibirmu itu dieksekusi terlalu hewan. panjang. Kamu Sama, sunat dulu, Kipli. makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku ini Kita bahas berasal dari bedanya dua Allah korban, dengan iblis Coba. apa coba? yaitu Coba, Kipli, congor perempuanmu Ismail itu disunat dan dulu. Abdullah ayahku, Congor kata perempuanmu sudah Rasul. disunat belum? Sekarang kita bahas Allah beda dengan iblis. Sekarang Bedanya Tuhan gimana, yuk? minta kepada Nabi Musa, kepada Yesus persembahan hewan. Sudah. Kenapa Kita bahas kalian Allah justru dengan iblis bedanya mempersembahkan di mana anak yuk? manusia, anak Maria? Anak Maria dipersembahkan kepada siapa? Kamu berani bahas Allah dengan iblis bedanya di mana enggak? Pengejar surga lendir pasti menawar. Ya. Kepada siapa Sudah. darah Yesus dipersembahkan, kamu berani bahas nggak Langsung, Allah saya dengan Kenapa iblis kabur dia? bedanya Kenapa? mana? Ya Kalau- pasti direpot. Kalau pasti sembahanmu, direpot. kalau sembahanmu Nah, kita bahas dengan Allah Dewa dengan iblis Molok bedanya di bedanya mana mau apa? nggak? Kalau Allah sembahanmu dengan iblis dengan bedanya Dewa di mana mau nggak? boleh. Coba Allah dengan iblis bedanya di mana coba? Tapi saya jawab juga ya nanti kamu ya. Ya udah. Coba Saya jawab Allah juga dengan ya. iblis bedanya di mana? Saya tanya juga ya tentang boleh, apa bedanya boleh. antara Tuhanmu Alah, Juma nih kayak tukang obat ngomong terus. Saya harap kita jadi pintar. Iya, Oke, Wah. main mute. Oke. Oke. Jangan kayak anak kecil gitu loh. Kalau kau Loh. merasa pintar, jangan kau kayak Apa anak yang kecil. salah? Sudah. Si gigi palsu juga ini ngomong ya, terus si gigi dari palsu, tadi. Si gigi palsu, Iya kan? Gigi palsu ini ngomong terus dari Alah, tadi. Satpam ini gimana sih? Kak Satpam mau jadi ustadz gimana sih? Satpam yang Sudah, bodoh. kau Bang jadi Suma. satpam Bang Suma. aja. Bang Sudah, Suma. kau jadi Iya, satpam iya, aja. Kau Bang sudah Suma. dikasih tahu tuh. Iya.
Saya jawab ya Halo, pertanyaan Mas si bukan Bioka. bilang. Oh. Ya, Mas saya jawab. Bioka. Saya jawab ya. Bang Asbioka. Al-Quran mengatakan Bang Asbioka. Allah Subhanahu wa taala itu Maha suci, Bang Maha tinggi. Oke. Kau bohong. Di dalam Quran Abang nggak Bioka ada suara Allah. bilang. Allah suara Allah itu nggak ada. Kau tukang Bang tipu Bioka. lagi kau. Ya, Tukang Bang tipu Bioka. kau. Ya bro. Abang Hati Bioska. kau. Sebentar Ya, Bang Bilal, Abang Bioska. Ya, apa bro? Abangku yang baik tolong diturunkan. Saya mohon sekali lagi tolong diturunkan. Kenapa diturunkan? Karena nanti dibongkar agama kita gitu. Karena nanti agama kita dibongkar. Diturunkan, nggak usah diturunkan. Karena nanti santai aja, santai pakai timer. Karena nanti ketahuan agama Kristen adalah agama pagan. Tadi sama saya pakai timer. Gitu. Sudah pakai timer aja. Aku siapin timer, nggak perlu. Jadi kayak biar anak. sama saya. Turunkan Bang Suma daripada Tahu agama kita ngapain gulung turunkan Bang tikar. Suma, ngapain? Biarin aja, biar dia buka Quran. Daripada agama kita Suruh gulung jelaskan tikar. Qurannya. Mending turunkan Sudah. Kita pakai timer aja. daripada Sudah. nanti Cuma pakai timer agama aja. kita Aduh, gulung mulut cewek, tikar. kamu bibirmu dulu, Kan kamu tunjukin dulu ke gitu. audiens itu, bibirnya panjang tuh, disunat. Sudah. Eh Sudah, Rati, ini aturannya Rati, begini. Kalau ini ditanya foto Quran, saya, ini jelaskan dari Quran. bibirnya itu, Ditanya biar dari disunat. Alkitab, dijelaskan dari Alkitab, boleh? Bibirmu Berani kayak nggak? bibir perempuan itu Kipri. ini foto saya loh. Kamu mana fotomu Rati? Transgendermu? Mana bibirmu mana? Mana bibirmu? Tunjukin dulu. Open cam kamu. Kamu alismu aja nggak Ayo ada. open cam, kamu Kamu open alismu cam. mana? Kamu mau Kamu juga open open cam? cam. Kamu juga mau? Open cam. Sudah, Kita sudah. sama-sama. Kau cukur dulu Open cam bulu-bulu sekarang, kau coba. tuh. Kita sama-sama open cam. Sudah, kau cukur dulu Iya, bulu-bulumu open itu. saya rela Rati. Silakan, Rati. open cam. Cuma Saya aja, rela udah, open cam cukur hari ini bulu-bulumu itu. untuk menyatakan diri Nggak saya usah, kalau dia itu kamu satu juga open cam. jam. Gimana? Udah, nggak usah. Ini, Nggak kamu penting, aja nggak ke penting. Islam aja malu open Eh. cam, apalagi ke Kristen. Saya open cam. Yang penting kamu open cam. Kamu aja Gimana? Sudah, ayo. pakai masker. Rati, Rati. Kamu nggak pede sama Rati, bibirmu yang kayak perempuan Rati. itu. Makanya disunat dulu bibirnya. Ayo mari kita open cam. Bibirnya sekalian. disunat. Ayo. Bibir perempuanmu itu kamu sunat. Mari kita open cam. Yalah, malah bahas itu. Oke, saya buka ya. Malu-maluin. Mukanya Saya kok. buka kamera ya. Malu-maluin. Ada mukanya, saya minta. Ada mukanya nggak Muhammad? Muhammad aja nggak ada nyali kok nunjukin mukanya. Udah Muhammad homo, pengikutnya homo, ajaran Gua nggak homo. Gua kabur dulu. Polres sudah Ntar mencret kemarin. Polres aku gak ikutan ya. sama itu. Kau gitu. Ajaran homo masa imam pun boleh banci. Ajaran Islam nih imam boleh banci. Jadi rumah ibadah mana yang menikahkan homo? Ah, itu gereja setan. Kalau coba kalau masjid boleh nggak? Kenapa masjid imam itu boleh banci? Coba yang tanya. mengajarkan ciuman kudus siapa? Nah, makanya aku kasih tahu dia tentang hipotalamus tadi. Sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi seperti biasa ya, si Rati ini terlalu berani gitu ya. Di saat teman-teman mereka justru ketakutan, si Kiamat ini malah merasa so hebat gitu ya kan. Nah, ini live berakhir saking takutnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kemarin itu si Rati kita udah lihat, antum semua jadi saksi ya. Bagaimana kemudian dia tidak membacakan ending dari hadis yang dia bawa. Nah, sedangkan jelas sekali bahwasanya kakek daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyata mempersembahkan ontah
bukan mempersembahkan Abdullah. Ya, ending daripada cerita hadis yang dia bawa, akhirnya ayah kakek daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ketika kemudian diberi dua pilihan antara onta dan anaknya Abdullah, ternyata beliau memilih onta untuk dipersembahkan. Makanya Rasulullah mengatakan, aku berasal dari dua kurban, yaitu Ismail dan juga Abdullah ayahku. Tapi si Rati tidak berani membaca terus. Makanya kita tidak punya kapasitas untuk tidak punya kewajiban untuk kemudian membantah semua subhat yang dia lakukan. Biarkan aja dia bermain-main dengan keinginannya dia. Ada saatnya kemudian dia akan jatuh ke dalam lubang. Gepek dengan semua. Yang pasti umat Islam sudah paham benar bahwasanya setiap data yang dibawa oleh Sirati itu adalah data dari orientalis. Itu adalah data sama seperti datanya Duladi Samarinda, Alisina, kemudian Islam dan Isa dan Islam, dan juga Fight Freedom FFVI. Itu sudah kita bantah semua teman-teman, mulai dari sejak zaman FB. Nah, Islam tidak akan mungkin goyah dengan materi-materi seperti yang disajikan oleh Sirati, nggak mungkin. Kenapa? Karena dalam belajar Islam itu tidak begitu. Orang belajar Islam itu dari sejak kecil dibawa ke masjid, mengaji, mereka diperkenalkan huruf hijaiyah, habis itu mereka ngaji, mereka membaca, mereka ikra, mereka tadarusan. Meskipun kemudian mereka tidak mengerti artinya, paling tidak bacaan Al-Quran yang setiap saat didengarkan oleh telinga dan kemudian diucapkan oleh lisan, itu mempertebal iman, membersihkan hati dan mempertebal iman yang mendengarkan dan yang melantunkan. Sehingga makna Al-Quran itu meskipun tidak dipahami secara menyeluruh, itu akan berbekas dalam diri umat Islam. Itu pasti tuh. Tadi dia mau membahas Al-Quran, saya coba untuk menyajikan data, ya, apa di dalam Al-Quran yang Anda ingin pertanyakan. Tapi ternyata tidak ada perangkat di dalam kepalanya yang bisa membahas Al-Quran. Dia hanya mau membahas terjemah. Ya, kayak mana ceritanya terjemahan dibahas untuk mengkritisi Quran? Tidak bisa. Terjemahan itu digunakan untuk sebagai salah satu ilmu dalam memahami Al-Quran. Terjemahan tidak digunakan untuk mengkritisi Al-Quran. Salah. Mana ada orang yang bisa mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemahan? Aduh, parah saudara kita ini. Jadi si Bilal itu penghujat memang ya teman-teman. Itu kembarannya siapa? Si Bom Bom, sama dengan Ferguson dia itu. Si kakek tua itu. Dia menghujat Sapam. Dia nggak tahu di Indonesia ini ada jutaan saudara-saudara kita Sapam. Saya punya pasukan di lapangan, ya itu banyak kok yang Kristen jadi Sapam. Apa masalahnya rupanya? Sementara kalau kita mau jujur, ya Sapam itu kan petugas keamanan di dalam sistem pemerintahan. Kalau yang sekarang sistem personil keamanan itu kan banyak, ada polisi, ada tentara, ada Sapam, ada Satpol PP. Itu kan jajaran keamanan semua. Nah, Kekaisaran Romawi juga memiliki pasukan penjaga keamanan masa itu. Nah, itulah mereka yang menangkap tuhannya mereka. Tuhannya siapa? Tuhannya si Bilal tadi. Tuhannya ditangkap sama Sapam, kan lucu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, apakah kita lanjut? Kalau lanjut kita masuk ke koma lagi, teman-teman. Ini sudah mau zuhur soalnya. Kita lanjut atau kita tutup konten ini? Menghujat Islam, tapi di dalam agamanya diajarkan ciuman kudus. Gimana itu? Allahu Akbar. Ya, kita lanjut sedikit ya teman-teman ya. Ya, 1 jam ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita pantau dulu di komal mana yang ada yang seru gitu. Asbioka seketika mematikan ininya ya teman-teman, seketika mematikan live-nya tadi.
Kenapa dimatikan? Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu uluwan kabira. Tadi siapa tadi? Si orang tua tadi itu dia tanya di mana Al-Qur'an ada ayatnya Subhanahu wa ta'ala. Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Di mana? Ideal gitu loh. Kalau mamaku tuh udah nanti. Ya biar aja. Bang Ali itu Ya. Kita kemana? Coba di sini. Nggak ada otennya. Coba di sini. Sukanya begitu. Menyerupai apa, Pak? Serupain apa? Iya, Bunda Maria itu hamil oleh siapa, Pak? Oleh kehendak siapa, Pak? Bunda Maria. Coba di sini. Betul, poligami. Ya kan? Iya. Banyak keturunannya sampai dengan ke Yakub, ya kan? Coba kita ke situ ya. Kalau kita ke sini coba. Gimana Bang Salomo, ada yang mau didiskusikan? Besar kali, lebar kali mukanya orang ini. Kayaknya kan ini saya kemarin beberapa kali naik ya. Oleh host nggak dinaikkan. Waktu ada siapa gitu. Ya udah, ini kesana ini ada diskusi ketuhanan. Bang Juma mau naik, Bang? Saya turunin satu dulu ya. Ada Bang Juma. Kayaknya yang dibahas itu agama saya melulu gitu. Kenapa sih? Bingung saya itu, maka saya mau nanya gitu. Kan ini diskusi agama, Bang. Ya silakan Bapak silakan kalau Bapak mau diskusi agama kita juga nggak masalah. Iya, bertanya. Namanya juga diskusi lintas agama. Gitu, Mas Gege ya. Itu kemarin saya lihat ada cewek namanya Fitri itu habis dikerjain tuh. Maksud aku itu kalau ada teman saya Kristen yang memang tak ngerti gitu. Apa? Pokoknya apa? Ada kemarin anak-anak yang perempuan namanya Fitri apa gitu. Habis dikerjain kenapa, sama Pak? Andi Selebes itu. Maksud saya Bang itu Andi kalau yang Bang Andi kenapa, Bang? Bang Andi nggak pernah ngerjain. Nggak pernah mengerjain. Maksud saya itu kalau memang dia nggak bisa gitu, udah daripada malu-maluin turunnya aja gitu, Pak. Udah sama Bang Juma. Sama Bang Juma. Ya? Saya cuma diskusi mau. Saya kalau ada yang bertanya tentang apa gitu kayak tadinya Salomo, saya jawab. Saya bukan debater soalnya, tapi kalau diajak diskusi agama, saya sangat jelas sedikit. Nggak perlu jadi debater diskusi. Di sini tuh kami meluruskan, Bang, bahwa kalian itu jangan menuhankan anak orang. Itu aja sih. Kami meluruskan karena yang kalian tuhankan Nabi kami, Nabi Isa. Maksudnya apa? Mbak. Begini Bang ya, kita ini tidak mungkinlah berdiskusi dengan di luar ajaran agama Abraham, ya. Contohnya kita sudah pernah berdiskusi dengan Yahudi, berdiskusi dengan Kristen. Agama Abraham itu apa sih? Agama Samawi itu apa aja sih? Yahudi, Kristen, atau yang kita sebut Nasrani ya kalau di Islam, ya, dengan Islam sendiri.
Nah, masing-masing ini kan ada mata rantai. Ya. Mata rantai. Nah, kita urai diskusi itu di dalam mata rantai itu kita urai dalam sebuah perdiskusian gitu. Di mana salah satu contohnya ya, kita sebagai umat muslim ya diinformasikan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Isa atau Nabi Yesus ya. Banyak gitu, bahkan Nabi Yesus itu lebih banyak berapa ayat ya disebutkan itu lebih banyak daripada Nabi Muhammad, dan ada informasinya bahwa beliau adalah seorang nabi dan utusan ya. Nah, itu informasi yang pertama gitu. Adapun ada informasi yang kedua, diberitahukan oleh Al-Qur'an bahwa Nabi Yesus itu tidak disalibkan ya. Nah, yang paling penting fundamental adalah kita ya menemukan banyak pengajaran dari Yesus ya yang mengajarkan ketauhidan. Nah, itu yang kita luruskan. Udah Mas Gege, saya tanggapi boleh? Boleh, silakan. Yang pertama saya mau luruskan, karena kan Mas kan membicarakan tentang kekristenan. Saya meluruskan yang pertama adalah Nasrani itu bukan Kristen. Kami itu pengikut Yesus. Itulah yang disebut Kristen. Kalau Nasrani itu kan satu sekte atau kepercayaan yang ada pada zaman Yesus, dan mereka itu bukan pengikut Yesus gitu, tapi agama Yahudi yang ada pada saat itu, dan kami anggap sebagai agama bidat gitu. Nah, yang kedua. Di mana Pak datanya? Di mana datanya? Nasrani itu bukan betul. Nasrani memang bukan Kristen, gitu. Iya. Lanjut Pak. Nah, terus yang kedua, untuk Isa itu bukan Nabi Yesus. Memang Yesus kalau sebagai orang Yahudi dia dianggap sebagai nabi karena dia mendapat garis keturunan dari bangsa Yahudi, begitu. Tapi Isa sama Yesus itu beda. Karena kalau Yesus itu adalah Tuhan bagi kami, kalau Isa kan nabi bagi orang Islam. Gitu Mas Gege. Dan ceritanya memang ada kemiripan, tetapi sangat jauh berbeda. Hanya mirip. Perbedaannya di mana, Pak? Perbedaan kalau Yesus itu kan orang Yahudi, kalau Isa saya nggak tahu orang Arab atau orang apa ya. Maksud saya itu Yesus itu ngambil garis keturunan dari Yahudi. Oke. Kalau Isa saya kurang jelas, mungkin Mas Gege bisa kasih tahu saya keturunan siapa. Bapak pernah baca referensi dari Ibu Rita Wahyu? Belum, mungkin bisa dikasih tahu ke saya. Baik. Ya, sebelum saya tunjukkan datanya, ya, bagaimana Bapak mengklaim bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih, sementara ya di kitab Biblos terbitan 2011 itu menggunakan kata Isa Al-Masih. Bahkan ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Bisa dipertanggungjawabkan nggak itu Isa Al-Masih mana yang menurut kekristenan itu? Isa Al-Masih saya nggak tahu sih, nggak pernah disebutkan di dalam Alkitab nama Isa Al-Masih. Ada Pak di Bible 2011 Pak. Lalu Gereja Isa Al-Masih itu diambil dari mana Pak? 2011. Oh, mungkin Bible yang masih terjemahan baru menggunakan ragam bahasa Melayu kali ya. Iya, substansinya Bapak ini tidak mau disamakan Yesus dengan Isa, itu berbeda. Tapi nyatanya kalianlah yang menyamakannya sendiri. Ya, contohnya ada Gereja Isa Al-Masih. Ya. Bahkan di Bible terbitan 2011 itu menggunakan kata Isa Al-Masih. Gitu ya. Kalau Isa Al-Masih itu bukannya orang Arab, Mas? Bukan Pak. Dia Bani Israel.
Bani Israel. Di dalam Al-Quran Isa Al-Masih itu hanya untuk nabi diutus untuk kaum Bani Israel. Dari keturunan siapa ya? Tak boleh saya tahu. Dari keturunan Yakub. Yehuda, sorry. Keturunan Yehuda. Kalau kita bicara nasab, tentunya Yesus itu tidak bernasab, Pak. Ya. Karena di dalam Al-Quran hanya menerangkan Yesus digelari Yesus Nabi Isa ibn Maryam. Karena dia tidak memiliki bapak, tidak memiliki nasab biologis. Assalamualaikum Bang Zuma, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Tapadol, Bang. Ya, tapadol Gurunda. Iya, baik. Jadi gini, teman-teman, terkait dengan tema ini. Kalau teman Kristen ini mau hilangkan identitas Isa alaihissalam atau Isa al-Masih, maka teman-teman Kristen ini akan kehilangan arah gitu. Kenapa? Tidak mungkin tentara Romawi kemudian membunuh orang Yunani, nggak mungkin. Yang ditangkap dan dianiaya oleh orang Romawi Yunani pada masa itu adalah Bani Israel. Dan Bani Israel tidak ada yang bernama Yesus. Nama Yesus itu muncul kemudian, yang perlu dipahami ketika dibesar-besarkan tentang pengajaran kekristenan ini. Jadi saudara kita tadi dari Kristen mengatakan Nasrani itu bukan Kristen, itu juga keliru. Karena di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus di sana jelas sekali dikatakan sebagai orang yang berasal dari sekte Nasrani. Jadi sekte Nasrani lah ini sumber Kristen itu. Nah, sedangkan Paulus ini yang harus dijadikan sebagai dan oleh teman-teman Kristen. Sementara pendiri daripada agama yang didirikan oleh saudara Paulus ini ya Nasrani. Maka Nasrani nggak bisa terlepas daripada agama Kristen. Asal dari Kristen itu Nasrani. Dan itu pendiri Paulus yang mendirikan. Nah, kalau teman Kristen ini tidak mau menggunakan Isa, tidak mau memahami Isa, berarti mereka harus melepaskan semua cangkang pengajaran dari Bani Israel itu harus mereka lepaskan. Nah, kalau mereka lepaskan, maka dia akan tertuju kepada ajaran dewa pagan Yunani. Seorang tokoh yang kemudian dibuat oleh pendiri agama ini yang menjelaskan, yang mengatakan bahwasanya aku menjerat kamu dengan tipu daya. Sehingga dewa Zeus yang kemudian dibaca dengan pase Jesus, ya sekali lagi, dewa Zeus yang dibaca dengan bacaan pasehnya adalah Jesus, itu adalah nama sesembahan orang Yunani. Itu kalau dilepaskan Isa al-Masih. Kenapa? Karena Isa itu adalah padanan atau kata serapan dari bahasa Aram. Dari kata Iso. Iso atau Yasua. Nah, Iso dalam bahasa Aram itu artinya yang diselamatkan. Nah, Nabi Isa alaihissalam di dalam tradisi Islam Al-Quran, dia adalah nabi yang diselamatkan. Maka Isa dalam bahasa Arab yang diselamatkan itu sudah berkesesuaian dengan Isa alaihissalam di dalam bahasa Al-Quran. Nah, dia datang kepada Bani Israel, lahir di bawah pohon kurma. Baru-baru ini ditemukan adanya bibit yang tumbuh, yang ketika diteliti ternyata usianya 2000 tahun yang lalu di tanah Yudea, di Yerusalem. Berarti ini terindikasi apa yang diterangkan Al-Quran lahir di bawah pohon kurma itu betul. Tapi kalau dipaksakan dia lahir di kandang domba itu nggak ada. Nggak ada secara ilmu pengetahuannya yang bisa mengarah ke sana. Kembali kepada yang tadi. Jadi kalau teman-teman Kristen mengatakan Isa alaihissalam itu bukan Yesus, berarti Yesus ini mau tidak mau harus dimuarakan kepada pengajaran Zeus. Karena orang Yahudi, dalam hal ini orang penutur bahasa Aram, tidak mungkin kemudian memberikan nama anaknya dengan
nama penjajah. Sedangkan pada masa Yesus lahir, itu adalah masa penjajahan. Sama seperti di Indonesia pada masa dijajah. Pada saat Belanda menjajah Nusantara, mengobok-obok Nusantara ini, adalah hal mustahil ketika orang yang dijajah melahirkan anak, memberikan anaknya nama penjajah. Tidak mungkin. Jadi tidaklah mungkin Maria memberikan nama anaknya dengan nama orang Yunani. Apalagi menggunakan nama dewa Yunani, Zeus, yang kemudian dilafalkan di Indonesia dengan nama Yesus. Nah, saya kira itu ya teman harus dipahami. Berterima kasihlah dengan adanya Al-Quran yang memberikan nama Isa ini. Karena kalau tidak, kitabnya Yahudi tidak Anda akan temukan nama Yesus. Di kitabnya Al-Quran tidak ada nama Yesus. Dan nama Yesus itu hanya ada di tradisi Kristen. Dan ternyata cek per cek kata Yesus itu berasal dari padanan kata Zeus, yang adalah ajaran berhala, penyembahan berhala, paganisme yang diajarkan oleh Romawi dan Yunani pada kala itu. Saya kira begitu sebagai pengantar. Saya izin dulu untuk zuhur 10 menit. Habis ini kita kembali bergabung. Silakan yang lain. Jangan lupa doain aku ya Bang, semoga bisa umroh, pengen umroh. Insya Allah, amin. Jangan doain jodoh. Doainnya jodoh pula lagi. Nanti jodohnya yang bawa ke umroh. Enggak, aku mau umroh sama anakku Bang, gak usah sama jodohku Bang, sama anak Nanti Bang. jodohnya yang bawa bersama dengan anak tirinya. Udah lah Bang, sholat lah Bang. Awas ini malah ini deh. Yuk yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan ya. Yang agama Kristen. Dia mau tanggapi dulu, Bun. Dia mau tanggapi. Ya silakan Bunda, silakan. Enggak, ini Bang Salomo mau tanggapi. Oh silakan Bang. Oh ya, astagfirullahaladzim ya Bang Salomo, silakan Bang. Mohon maaf Bang, mohon maaf. Silakan Bang. Ya terima kasih. Iya Bang. Mas Umar tadi kan sudah mengatakan bahwa Paulus itu yang beragama Nasrani. Memang Nasrani itu sudah ada pada zaman Yesus. Kalau Paulus dikatakan beragama Nasrani ya bisa jadi. Tetapi Yesus mengalami pertobatan sehingga dia menjadi pengikut Yesus. Nah pada zaman Rasul Paulus itulah di Antioquia pertama kali para pengikut Yesus ya yang menjadi jemaatnya Rasul Paulus itu disebut dengan nama Kristen. Kristen artinya ya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Nah itu yang pertama. Terus kalau Isa tadi, kenapa saya mengatakan bahwa Isa itu saya tidak tahu karena memang tidak ada tulisan Alkitab yang namanya Isa Al-Masih begitu. Dan saya tidak tahu Isa itu orang mana, apakah orang Kristen atau orang Arab. Kalau Tuhan Yesus Kristus memang jelas-jelas orang Yahudi karena dia lahir dan dipilih Tuhan adalah bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan. Nah dari keturunan Yahudi inilah lahir Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Begitu kira-kira. Bunda, boleh diketengahin Bunda layar saya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, hilang baik, Pak itunya. Salomo. Baik, saya mungkin bisa tambahkan ya sedikit referensi terkait Yesus Kristus dan Al-Masih ini ya. Ini saya ambil dari websitenya sarapanpagi.com, terbitan dari Ibu Rita Wahyu. Seperti Bapak tahu, Ibu Rita Wahyu adalah aktivis kekristenan yang aktif dalam berdakwah juga ya. Nah, silakan Bapak baca di sini, ya. Tidak bisa, tidak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan ya? Enggak. Iya, nggak bisa diperbesar. Oh, TikToknya mungkin lagi perbarui. Iya, jadi begini ya. Ya, tentang nama Isa Al-Masih itu ya. Kata Isa itu kan memang
dalam bahasa Arab, dalam penyalinan kata translate-nya itu adalah Yeshua, ya. Bandingkan dengan kata Ibrani misalkan gini, Pak, sebentar. Ya, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaan, ya. Sebab penulisnya berbeda dan kurun waktunya berbeda pula. Jadi Alkitab menulis sosok Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru berdasarkan catatan, kajian, penelitian, ya. Begitu ya. Jadi di sini Ibu Rita Wahyu sudah mengklaim bahwa Yesus dan Isa Al-Masih itu adalah sosok pribadi yang sama. Nah, mengenai tadi Bapak menyinggung ajaran Nasrani, ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma, ya, bahwa akan ada konsekuensinya jika ajaran Nasrani itu dibedakan atau berbeda dengan ajaran kekristenan. Memang betul, tapi Bapak mesti ingat konsekuensinya adalah apakah Yesus mengenal ajaran Kristen? Ya. Mas ngomong dulu. Boleh langsung jawab enggak nih, Abang Bos? Boleh, boleh. Silakan. Oh iya. Ya pasti kenal lah, Mas JJ. Yesus itu kan translator. Ya kami followers, dia pasti kenal lah followersnya siapa. Gembala yang baik itu pasti mengenal domba-dombanya, dan kami menjadi pengikut Yesus karena ada legalitasnya. Kami diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah passwordnya kami dikenal oleh Tuhan Yesus, bahwa kami adalah pengikutnya. Begitu Mas Ege. Oke, Bapak begini ya, Nasrani di dalam ajaran dalam sejarah Islam adalah pengikut Yesus, ya, pengikut Yesus tapi bukan penyembah. Sementara umat Kristen yang kita tahu adalah penyembah Yesus. Jadi arti kata pengikut dan penyembah ini juga mengandung arti kata definisi yang berbeda gitu ya. Maknanya pun berbeda. Bahkan ajarannya pun. Kenapa? Tidak ada itu di Alkitab kami mengatakan bahwa orang pengikut Yesus itu disebut Nasrani, tidak ada. Saya bicara Alkitab biasa saja, yaitu di Alkitab biasa saya bicara. Iya. Sebentar. Bu Rahma boleh dilanjut dulu, Bu Rahma. Atau Kang Kian Santang, Tafadol. Ya begini ya, apa ya, Bang Kian aku ya. Kamu nungguin dari tadi ya? Oh. Gini loh. Untuk apa ya? Untuk istilah Nabi Isa Muslim memang sudah tepat Bang ya, karena menurut Al-Quran semua Nabi dan para pengikutnya disebut Muslim ya. Surah Al-Imran 84. Atau di surah Al-Hajj. Bu Rahma dulu lanjut ya. Ya, aku juga ini mau nyetir. Sebentar. Atau di surah Al-Hajj 78. Dan di surah Al-Imran 1985 sampai 102 itu, dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Artinya di surah Al-Imran itu para nabi-nabi terdahulu itu ya disebut beragama telah mengajarkan Islam gitu loh. Sedangkan istilah Yesus ya, Yesus Kristen itu jelas salah kaprah Bang. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Yesus beragama Kristen, nggak ada ya. Nggak ada dalil atau data yang menunjukkan bahwa Yesus itu beragama Kristen. Ini ada suaraku kah? Ada. Ya. Maaf ya, suaraku ini agak anu ya Allah. Iya, tanda-tanda itu Bunda. Enggak ada.
nggak ada rujukan baik di Bible maupun di literasi manapun ya bahwa Yesus itu beragama Kristen. Jadi Yesus itu tidak pernah mengucapkan kata Kristen, Bang. Begitu Bang Salomo ya. Coba tengok di Biblemu, adakah Yesus pernah menyebut kata-kata Kristen? Kan tidak. Jadi Yesus itu tidak mengenal kalian tuh yang beragama Kristen ya. Karena Kristen itu muncul ketika Yesus sudah terangkat. Itu di apa ya? Yang menamakan Kristen itu Paulus di Antioquia. Para pengikutnya untuk pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Jadi itu dipopulerkan oleh Paulus ya, kekristenan itu, Kristen itu dipopulerkan oleh Paulus pada Kisah Para Rasul 11:26 ya. Jadi Yesus itu kan bahasa Yunani, seperti yang tadi Bang Zumba kutip ya, Ustadzku kutip bahwa Yesus itu berbahasa Yunani. Bagaimana mungkin ya seorang ibu yang berbangsa Yahudi dia memberikan nama anaknya berbahasa Yunani. Nah, lo di bahasa Yunaninya kan bahasa Ibraninya kan Iso. Ke bahasa Arab Isa. Karena ini satu rumpun ya, bahasa Semitik. Ibrani, Aram, Arab. Itu satu rumpun. Tapi kalau Latin, Yunani, Roma, itu Latin. Jadi dia itu disebut Yesus bahasa Yunani. Jadi kedengaran suara-suaranya. Nggak kedengaran ya? Putus-putus. Kedengeran kok, kedengeran. Mungkin jaringan Bang Salomo kedengar. Sempat saya dengar. Nggak putus-putus. Jadi kita melihat kepada pengajarannya ya, apa kata Paulus ya Allah Rabbi, apa kata Yesus ya di Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya Yesus itu bertauhid ya, hanya menuhankan satu Allah saja ya, kata Yesus hanya ada satu Allah saja. Dan Yesus itu atau Nabi Isa itu utusan, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an bahwa apa kata Nabi Isa ya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim ya. Itu yang saya kutip di dalam Al-Qur'an di surah Maryam ya, yang disampaikan oleh Nabi Isa bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Itu yang disampaikan Nabi Isa, berkesesuaian dengan yang ada di Bible yang disampaikan oleh Yesus ya. Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya, hanya satu Allah. Itu pengajaran Yesus di dalam Bible. Jadi sekali lagi Bang, Yesus tidak mengenal kekristenan. Yang memproklamirkan Kristen itu adalah Paulus di Kisah Para Rasul 11 ya. Tolong dibaca Bang. Jadi jangan kalian menolak ya bahwa Yesus yang kalian jadi Tuhan kan itu adalah Nabi kami, Nabi Isa Nabi Isa bin Maryam ya. Gitu aja Bang, silakan ya Allah. Oke, saya tidak pikir karena kalau Mbak Rana tadi bilang bahwa Yesus itu tidak mengenal Kristen, betul. Kalau Mbak Rana bilang bahwa Yesus itu bukan mengenal. Suaranya kecil Bang, coba bergeser. Suara Bang Salomo kecil. Ayo, tes. Udah ada. Ya. Mic-nya Bang, mic handsetnya agak dideketin ke mulut gitu. Saya nggak pakai headset, saya langsung. Oh, pakai handset Bang, biar bagus Bang. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau pakai headset, Abang pun dengar suara-suara orang jelas banget Bang. Termasuk suara aku yang jelek ini. Bagus kok suaranya. Suaranya Mbak. Bagus. Lanjut Bang, lanjut. Tes. Sebentar aku. Iya. Oh iya Bang, iya. Mau ngambil di counter dulu Bang, janganlah lama kali Bang, jauh. Tes. Ada Bang GG, mau ngapain Bang GG tes? Oke. Enggak, tadi soalnya nggak ada sinyalnya jeleknya. Oh. Sebentar Bang Salomo lagi nyari ya, jadi gitu ya Bang ya. Tes. Oh iya. Tes. Oh, silakan Bang Salomo. Kedengaran nggak? Ini dengar jelas.
Ya, kedengaran. Kenceng. Oh begitu. Menanggapi Mbak Rahma tadi bilang bahwa Yesus Kristus Tuhan Yesus kami itu tidak beragama Kristen, benar. Karena dia Tuhan yang tidak butuh agama. Terus kalau dibilang bahwa Yesus Kristus tidak mengenal orang Kristen, ya benar. Karena kata Kristen itu baru ada setelah Yesus bangkit, naik Yesus ke dunia. Naik ke dunia. Naik ke Karena langit. Yesus memang turun naik ke surga. Naik ke surga kan saya bilang. Iya. Saya kira naik ke surga kan tadi. Setelah Yesus naik ke surga, baru ada kata Kristen, yaitu untuk menamai para pengikut Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu. Jadi pengikut Tuhan Yesus dinamakan Kristen karena berasal daripada kata Kristus. Yesus sendiri ke dunia tidak membawa agama. Kenapa? Karena dia Tuhan, tidak butuh agama. Jadi benar yang Mbak Rahma bilang bahwa Yesus itu tidak beragama Kristen dan tidak mengenal Kristen. Itu aja tanggapan saya. Silakan lagi, apa lagi? Bang, yang bawa agama Kristen itu bukan Yesus, Bang. Itu Paulus. Silakan Bang. Iya, saya kan bilang bahwa Yesus itu tidak membawa agama. Yesus itu membawa pengajaran ke dunia ini. Nah, pengikut dia yang mengikut ismenya atau ajaran Yesus itu disebut dengan Kristen, begitu Mbak. Gitu. Jadi begini ya Bang, saya boleh membantah. Tadi Abang membawa narasi bahwa Yesus memang tidak beragama karena dia itu adalah Tuhan. Ya, nah kita mari buktikan. Mari buktikan apakah Yesus itu, yang pertama, apakah Yesus itu membawa ajaran, dan yang kedua, apakah Yesus itu tidak beragama dan dia adalah seorang Tuhan. Ya, kita mengenal Bang ya, sebelum masa dakwah Yesus, sebelum masa dakwah Yesus yang oleh umat Kristen itu disebut sebagai zaman Taurat. Ya. Jadi orang-orang pada zaman itu mengenal ajaran keselamatan adalah dengan mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat, dan sebagai satu-satunya penebus. Ya Bang ya, dimana Yesus pun berkata kan, aku diutus untuk Bani Israel. Dan yang kedua ada ditekankan, aku datang tidak untuk menghapuskan hukum Taurat. Ya, bahwa dalam kisah lainnya Yesus adalah seorang rabi. Ia mengajarkan ke-12 muridnya pengajaran Taurat, bukan begitu? Betul. Ya, jadi kita perlu tegaskan dulu konsep ketuhanan Yesus itu jelas. Yesus itu tidak pernah selama saya berdebat dengan umat Kristen, tidak pernah ada yang bisa menjawab di mana bukti ketuhanannya Yesus, atau di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, ataupun di mana Tuhannya Yesus atau Bapa menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, sebagaimana di catatan ayat Yesaya. Sebentar, saya lupa. Sebentar ya. Saya agak lupa. Yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan ya. Sebentar agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Ya, sebagaimana saya kutip Yesaya 43 pasal 10. Ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, jelas di sini. Nabi Yesaya ini jauh zamannya jauh dari sebelum Yesus ada. Artinya, ya, di sini firman Tuhan ini sudah menegaskan bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, lalu kita masuk
kepada pengajaran-pengajaran apa yang Yesus sampaikan ya. Contohnya, ya kita percaya umat Kristen menganggap bahwa Yesus itu juru selamat ya. Ya. Dan sebagai salah satu penebus dosa ya. Tapi ini bertentangan, Bang. Ini bertentangan dengan ajaran Tuhan di dalam perjanjian lama. Contohnya seperti saya bawakan Yesaya 45 pasal 21 ya. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada kecuali aku. Ya. Artinya di sini ya, juru selamat itu hanya mengenal satu Tuhan. Ya. Oke. Mas Gege kayaknya kepanjangan, aku jadi nggak nangkep mau nanya apa sebenarnya Mas Gege ini. Enggak, saya membantah pernyataan Bapak yang tadi. Di mana di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan itu ada kekeliruan, Pak, ya. Bahwa gitu. Bahwa Yesus itu tidak beragama karena dia Tuhan. Tapi dalam faktanya ia mengajarkan Taurat. Ya. Bahkan ia menyatakan bahwa Taurat itu tidak akan dihapus sebelum bumi dan langit itu lenyap. Ya. Dan di dalam literasi kekristenan ia adalah seorang rabi yang mengajarkan kepada 12 muridnya. Betul. Apa yang diajarkannya? Ya tentu agama. Bagaimana Bapak bisa bilang kalau Yesus itu tidak beragama karena dia Tuhan? Bahkan saya bisa menantang Bapak saat ini di dalam 4 Injil kanonik yang ada saat ini banyak sekali ya bantahan-bantahan Yesus mengenai konsep ketuhanannya, bahwa dirinya Tuhan. Dan banyak sekali bukti yang tidak memandai bahwa dirinya Tuhan. Bapak silakan ajukan kepada saya mau Injil kanonik mana yang Bapak mau saya paparkan, misalkan Yohanes, Markus, Matius atau Lukas. Di sana semua membantah ketuhanan Yesus. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Silakan tafadhol bagi yang lain. Mas Gege saya tanggapi dulu ya. Mas Gege kan mempermasalahkan tentang ketuhanan Yesus ya. Betul ya? Halo? Ya saya menanggapi tadi narasi Bapak ya bahwa Yesus itu tidak beragama karena dia adalah Tuhan. Gitu kan? Tapi dalam faktanya ya, Yesus itu mengajarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Iya. Ya, dan dia menjadi seorang rabi kepada 12 muridnya. Artinya ini bertentangan dengan narasi Bapak yang tadi Bapak sampaikan. Dan saya bisa menjawab di dalam 4 Injil kanonik yang ada saat ini ya, banyak sekali bantahan Yesus itu membantah ketuhanannya. Bahkan banyak sekali bukti yang tidak memadai bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu. Silakan. Saya tanggapi dulu ya. Saya mau kasih bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Supaya Mas Gege percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya semoga mendapat hidayah menjadi pengikut Tuhan Yesus begitu. Yang pertama Mas, kalau Mas lihat di Alkitab, baca di Alkitab itu kan dikatakan bahwa Yesus itu turun dari surga dan setelah kematiannya dia bangkit dan naik ke surga. Surga itu tempat Tuhan. Itu yang pertama. Terus kedua, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus itu selalu dilayani oleh para malaikat, mulai dari kelahirannya, saat dia diuji oleh malaikat, dan saat dia naik ke surga. Jadi hanya Tuhan yang punya malaikat sebagai pelayannya. Kalau manusia biasa itu nggak akan mungkin dilayani oleh malaikat. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Karena hanya Dialah sang juru selamat, sang penebus yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan pencipta semesta alam. Nah itu kalau Mas Gege ingin tahu tentang ketuhanan Yesus.
bukti bahwa Yesus itu Tuhan antara lain. Lalu yang lain juga, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, memberi makan ribuan orang dan yang sedikit makan. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau manusia biasa kan tidak bisa tuh Mas Gege. Nah, terus mengenai Yesus dibilang beragama itu, saya tetap mengatakan bahwa Yesus tidak beragama. Yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya itu adalah ajaran Musa dalam Taurat. Itu bukan agama. Musa juga tidak punya agama. Itu adalah ajaran Nabi Musa dalam hukum Taurat, dalam bentuk Taurat. Tapi tidak dikatakan itu sebagai agama, tapi sebuah isme, ajarannya Musa. Nah, begitu Mas Gege. Semoga bisa dimengerti. Silakan. Baik Pak ya. Jadi ya kita percaya Pak ya, Yesus itu lahir dalam keadaan suci ya. Kita pun mengimani Yesus itu hanya tapi kita tempatkan dia di kedudukan yang proporsional ya. Kita muliakan Yesus ya. Bahkan kita mengimani bahwa Yesus itu aku kutip dulu satu ayat ya. Boleh? Adalah utus. Boleh enggak, Bang? Baik, saya tanggapi sebelum Yesus itu lahir dalam silakan. suci ya. Ya, orang Kristen sering menyebut berbagai keajaiban yang ditunjukkan sebagai bukti ketuhanannya yang tadi Bapak bilang itu ya. Mujizat-mujizatnya ya, menghidupkan segala macam. Nah, jelas dasar pemikiran yang Bapak sampaikan ini lemah, Pak. Buat saya ya, karena di dalam Alkitab dikisahkan ya, penciptaan Adam pun tanpa ayah dan ibu. Itu ada di Kejadian 2. Juga tentang mujizat Nabi Elisa. Ya, itu ada di 2 Raja-Raja pasal 4 sampai dengan 6. Dan bahkan Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Melkisedek dan Raja Salem adalah seorang imam yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisih, bersisilah, tidak berawal dan tidak berakhir. Karena ia sama dengan anak Allah. Itu ada, silakan Bapak baca di Kejadian 14 pasal 18 ya. Meskipun ketiga pribadi ya yang tadi saya sebutkan itu secara umum memiliki kualifikasi yang sama dengan Yesus, tapi nggak ada seorang Kristen tuh yang mau menuhankannya. Jika tadi Bapak memaparkan berbagai macam mukjizat gitu ya, maka di sini banyak sekali para nabi memang diberikan mukjizat, termasuk Nabi Ibrahim ya. Nabi Elia pernah membangkitkan orang mati, kenapa nggak dijadiin Tuhan? Iya, itu juga salah satunya ya. Sudah. Jadi dalam Alkitab juga sering ya silakan Bu Rama mau nambahin, silakan. Aku tambah dulu sedikit Pak, boleh ya? Aku tambah dulu sedikit. Silakan. Boleh ya Pak? Oke. Inilah ya, aku kembali lagi dulu tadi ke yang pembahasan awal ya, bahwa teman-teman Kristen itu selalu ingin membedakan Yesus dan Nabi Isa ya. Tapi andaikan mereka ada literasi bahwa Isa atau Yesus itu kembar, ya bolehlah kita mengiyakan bahwa dia beda ya. Tapi dia kembar samaku ya Bunda. Nggak ada. Kembar samaku ya. Nah, begini loh. Untuk itu kan tadi sudah kujelaskan bahwa di surah Al-Hajj 78 diterangkan di dalam Al-Quran ya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dan agamamu. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu Muslim. Ya. Jadi Nabi Isa itu menurut informasi di Al-Quran ya, semua Nabi itu beragama berserah diri ya atau Muslim. Begitu pula di udahlah tahu aku Bang Gege ganteng. Al-Imran 102. Oh itu ya, yang namanya Gege, pasti muda ya ternyata. Iya itu Gege. Ganteng ya Bang, jelek kan?
Jelek kan? Kepencet apaan Nggak sih? boleh Udah lanjut ganteng kepencet, lah. sorry. Ciptaan Tuhan. Ya, Ciptaan Tuhan tuh pasti bagus lah Mbak. Jangan dibilang jelek. Sabar dulu Pak. Ganteng itu. Ganteng itu ada yang di atas Pak Salomo atau yang paling ganteng tuh Pak? Oh itu jangan tanya. Jauh lah Itu Bang saya Juma sama berarti. Bang Gege. Bang Gege Paulus kepalanya. Yang paling ganteng Salomo katanya, berarti saya itu. Mentang-mentang mau diumrohin. Ya enggak, Mas Gege, berarti saya kalau Salomo paling ganteng katanya. Katanya di atas Bang Salomo. Itu di atas Bang Salomo siapa? Daud. Itu di atas Bang Salomo, Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Oh, gambar. Ya nggak kelihatan mukanya kan Masa sih? tertutup. Masa sih Wah. tengok HP-nya Aku lanjut yang dulu ya. Halo. Gege Bunda silakan Bunda. Sebelum lanjut Ustadku Bang Zuma, aku kasih dulu sedikit ya bahwa di dalam surah Al-Imran ya ayyuhallazina, enggak usah Arabnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim ya. Muslim itu berserah diri. Aku kembali tadi sedikit ya. Kita mengutip, dia berkata bahwa Yesus itu tidak membawa agama ya. Tetapi kalau kita baca di Matius, apa kata Yesus di Matius ya? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, siapa bilang orang-orang Yahudi tidak mengenal agama? Yesus berkata nih, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi agama itu adalah kepercayaan yang dianut oleh seseorang, Pak. Itu adalah yang mengikat dia menjalankan aturan-aturan cara dia beribadah dan segalanya, itu agama. Nah, kalau Anda tidak mengakui Yesus itu beragama, bagaimana mungkin sekarang Anda mengatakan Anda pengikut Yesus? Sementara di dalam negara Republik Indonesia kan agama itu ada berapa? KTP Anda kan di situ agamanya apa? Berarti agama itu ada. Kalian kan beragama Kristen atau beragama Katolik. Tapi aku ke mana tadi? Apalagi tadi ya yang ingin ditanggapi ya. Ya intinya Yesus tidak mengenal kekristenan Bang ya. Yang membawa Kristen itu Paulus. Jauh setelah Yesus terangkat baru ada Kristen. Jadi fix lah ya. Kenapa kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, namun aku datang untuk menggenapinya. Satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak aku hilangkan sebelum langit dan bumi runtuh. Tapi apa kata Paulus Bang? Ya, dengan matinya Kristus di tiang salib atau dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah inilah sehingga kalian itu makan babi, tidak sunat dan segala macam, karena Anda ini pengikut Paulus. Paulus yang mengatakan Yesus mati untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya itu parahnya. Kalau kalian mengikuti perkataan Paulus yang kalian anggap itu rasul, padahal Paulus itu tidak pernah ketemu Yesus loh. Ya, tidak pernah ketemu Yesus. Entah siapa yang ngangkat dia jadi rasul. Ngaku-ngaku. Udah Mbak, kemana-mana terbang. Iya, Bunda Rama jangan panjang-panjang kali Bunda. Panjang kemana? Salomo nggak bisa nangkap katanya. Oke. Iya, melebar gitu. Oke, Bang. Lagi saya tanggapi kalau sedikit setengah menit lagi, Bang, setengah menit lagi. Jadi yang ingin aku katakan bahwa Yesus itu adalah bertauhid ya, sejalan dengan apa yang kami imani sekarang. Ya, dia tidak mengenal Trinitas yang diadoktrinkan oleh Paulus dengan teman-temannya atau bapak-bapak gereja pun ya. Dan dia tidak mengenal Kristen. Nggak ada pernah Yesus menyebut Kristen ya. Jadi kalian jangan menolak kalau Yesus itu sama dengan Isa. Karena itu kita sudah tampilkan bukti-buktinya ya. Ya, yang mengherankan itu Yesus tidak mengenal kalian kekristenan. Silahkan Bang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus pasti mengenal kami. Karena kami itu
punya password supaya Yesus kenal sama kami, yaitu kami dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi tahu Tuhan Yesus, oh ini pengikut saya begitu. Itu Nah, kalau Mbak tambahan, juga, Bang. Boleh aku kalau tanggapi Mbak itu? tadi bilang bahwa kami adalah pengikut Paulus, itu salah, Mbak. Dalam Alkitab disebutkan bahwa kami adalah orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau kami pengikut Paulus, berarti kami namanya Pauluser, kan? Bukan Kristen. Kristus itu, Pak. Kristus itu, Iya, maaf begitu. aku potong. Kristus Terus itu, yang Pak, yang diurapi, Pak. Kristus itu bukan Kristen. Kristus itu yang diurapi. Mesias, bahasa Yunaninya Kristos. Itu, Pak. Jadi Iya, bukan kalau pengikutnya disebut Kristen. Pengikutnya gitu ya. disebut Kristen. Kristen. Tentu artinya orangnya. Terus kalau Mbak masih mempermasalahkan tentang ketuhanan Yesus, dari tadi kan saya sudah bilang, coba Mbak bandingkan, Mbak baca di Alkitab mana. Ada enggak bahwa seperti Tuhan Yesus kami, dia itu turun dari surga, kemudian sekarang udah naik ke surga dan berada di surga sekarang, lalu nanti di akhir zaman dia akan turun untuk menghakimi seluruh umat manusia, termasuk Mbak Rahma, dihakimi juga nanti. Makanya Mbak Rahma itu cepat bertobat supaya ikut Tuhan Yesus dibawa ke surga. Terus yang kedua, bahwa Tuhan Yesus itu selalu dilayani oleh para malaikat. Hanya Tuhan, Mbak, yang dilayani malaikat. Kenapa, Pak? Sebentar, Pak, aku potong. Kalau Tetapi bukan kenapa Tuhan tidak ketika- bisa dilayani malaikat. Sebentar, Mbak, aku selesaikan dulu. Terus yang ketiga, Oke. Tuhan Yesus saja yang bisa mengampuni dosa manusia, tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan darahnya, nyawanya sebagai penebusan dosa, sehingga kita manusia tersambung kembali hubungan dengan Tuhan secara roh yang dulunya putus akibat dosa waris. Nah begitu, Mbak. Jadi kami bukan Pauluser, Mbak, kami orang Kristen. Itu yang saya mau tegaskan. Dan masalah Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, Udah, Pak. Udah, itu Pak. Yesus hanya tambahan aja, Mbak, bukan yang terlalu prinsip. Dan saya juga tidak terlalu melihat hal itu. Saya lebih fokus kepada yang pertama tadi, bahwa Tuhan Yesus itu turun dari surga dan sekarang naik ke surga, punya para malaikat yang selalu siap melayani, punya kuasa untuk mengampuni dosa. Udah, Pak. Itu. Jangan terlalu Oke, panjang, Pak. Bunda Rama, bentar, Bunda Rama. Oke, Bunda Rama, Iya. Bunda Rama, tar. Oke, Bang Juma silakan ditanggapi, Bang Juma. Udah selesai ya, Ustaz, silakan. Udah. Iya. Ya, Ukti, permisi sedikit aja. Jadi gini. Banyak Tadi ada Silakan, Ustaz. Ya, ada kalimat menarik dari saudara kita Salomo. Yesus akan datang menghakimi seluruh manusia. Iya, nggak apa-apa. Umat Islam dikumpul, teman Kristen dikumpul, orang Hindu, orang Buddha, pokoknya seluruh manusia dikumpulkan di hadapan Yesus sebagai hakim. Lalu kemudian Yesus. Fano, Anda mengganggu, bentar Bang Juma. Fano, Anda mengganggu. Saya turunkan aja ya. Bang Fano, kamu tuh mengganggu tuh. Saya turunkan aja. Enggak, tadi kamu mute. Giliran Bang Juma ngomong, kamu buka suaranya. Oke, lanjut Bang Juma. Lalu kemudian Kristen dan Islam diperhadapkan kepada Yesus. Yesus menjadi hakim nih. Ayo angkat tangan siapa yang menuhankan saya. Kristen angkat tangan. Yang tidak menuhankan saya, angkat tangan Islam. Angkat tangan Hindu. Buddha juga angkat tangan. Nah, ada 3 nih yang tidak menuhankan. Ditanyalah kemudian Kristen, yuk menuhankan saya atas perintah siapa? Kan saya sudah mengatakan, ya, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Tolong tunjukkan kehendak Bapak tertulis di mana kalian harus menuhankan saya. Di mana tertulis itu? Anda tidak bisa menjawab. Nah, Kristen pindah ke sebelah kiri. Ini 3 golongan lagi. Umat Islam, Hindu, dan Buddha. Islam, kamu kenapa nggak menuhankan saya? Lantas kemudian Islam mengatakan, tidak ada perintahmu. Kamu malah memberikan tiket untuk mendapatkan hidup kekal. Kamu harus diikuti dan diimani sebagai utusan Tuhan saja. Dan hanya ada satu Tuhan yang harus dikenal, bukan 2 apalagi 3. Oh, kamu benar. Kamu pindah ke sebelah kanan. Nah, Hindu, Buddha ikut. Tapi kemudian
Yesus mengatakan, Hindu Buddha, tunggu. Kalian siapa? Kok warna kalian kok beda? Oh, kami sama dengan Islam, Bang. Kami juga tidak menuhankan abang. Tapi umat Islam berkata, tapi kami mengimani Nabi Isa, Yesus ini Nabi dan utusan Allah. Hindu Buddha imani enggak? Enggak, berarti kamu tetap ke kiri. Kamu sama dengan golongan ini. Karena kehendak Bapa harus mengasihi aku sebagai utusannya. Dan itu hanya dilakukan oleh umat Islam. Silakan aja Yesus menjadi hakim. Silakan. Kami tidak gentar. Karena kami tidak melanggar apa yang diajarkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan, dia Tuhan. Dia datang membawa bersama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 nomor 9, iblis pun memiliki malaikat. Wahyu 12 nomor 7, iblis pun melawan Mikail berperang dan masing-masing memiliki malaikat-malaikat. Apakah kemudian mereka ini Tuhan? Karena memiliki malaikat? Tidak. Poinnya yang terakhir dari saudara, kenapa ada strategi yang disusun kemudian dengan sangat-sangat apa ini istilahnya, kerangka yang dibangun kemudian itu sangat-sangat mulus gitu ya. Dari sejak ia datang, kemudian dia lahir, kemudian dia menjadi manusia, kemudian dia mati, kemudian terangkat dari surga. Ini apa tujuannya sebenarnya ajaran kayak begini nih? Tujuannya untuk melanggengkan ajaran Dewa Zeus. Orang Romawi kuno, Yunani kuno, Afrika kuno, Mesir kuno, mereka mengimani dewa-dewa mereka nusul ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa pengikutnya, untuk menebus dosa manusia. Apakah diimani oleh para nabi seperti ajaran ini? Tidak. Kalau saudara mengatakan hanya Yesus yang mengampuni segala dosa, tolong buka kitab saudara, Lukas 23, nomor 34. Yesus yang adalah nabi kami ini merendahkan diri di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan apa? Ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah mereka. Yesus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni mereka. Tidak ada satu data di dalam kitab saudara yang mengatakan dosamu telah aku ampuni, nggak ada. Malah di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 17, apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika kamu tidak mengampuni dosa mereka, maka dosa mereka tidak akan diampuni. Dan jika kamu mengampuni dosa mereka, maka dosa mereka akan diampuni. Ini jelas ini, Bang. Jadi kenapa Yesus itu menjadi Tuhan di Kristen? Karena hanya ada satu poin. Satu poin aja. Yang kita perdebatkan ini sepanjang hari, itu hanya adalah item-item pelengkap. Sebenarnya Kristen yang adalah manusia ini dituhankan karena dia mengorbankan darahnya untuk menghapuskan segala kesalahan orang Kristen. Itu aja poinnya sebenarnya. Cuman masalahnya sekarang, darah Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Untuk menebus dosa. Tuhan mengajarkan menebus dosa dengan hewan. Yesus mengajarkan menebus dosa dengan hewan. Paulus datang mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia. Gitu. Kenapa teman Kristen tidak mau mengatakan kami pengikut Paulus? Kenapa? Karena orang Kristen di kepalanya itu disetting oleh Tuhan untuk mengetahui mana sesat, mana yang benar. Akal Kristen mengetahui ajaran Paulus itu sesat, maka mereka malu untuk mengaku bahwa mereka adalah pengikut Paulus. Padahal fakta di lapangan, tidak ada manusia yang memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan kecuali Paulus. Dialah yang mengajarkan menuhankan Paulus dengan cara dia harus mati di atas tiang salib. Silakan, Bung. Poinnya itu sangat jelas. Silakan. Oke. Saya sering Bang Salomo saya tambahin dulu. Bang Salomo tadi bilang Yesus menebus dosa manusia. Bang, yang nebus dosa manusia bukan Yesus tapi Allah. Oke, lanjut. Oh iya. Oke, yang mumpung yang ini saya masih ingat, saya jawab dulu ya. Kalau Mas Suma kayaknya panjang sekali. Intinya aku nggak nangkap benar-benar. Terlalu muter-muter kayak bikin cerita novel begitu. Sehingga yang dengar jadi bingung. Intinya apa sebenarnya mau ditanyakan? Maaf ya Mas Suma ya, saya tanggapin punya Mbak dulu. Yang mengampuni dosa manusia memang Allah. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, Mbak. Dia Allah, dia juga Tuhan. Iya. Itu pertama. Terus ke Mas Suma,
Mas Suma bilang dengan ceritanya yang panjang lebar tadi, Intinya gini, inti dari omongan Bang Juma saya singkat. Inti dari omongan Bang Juma, kenapa kalian tidak mau mengaku kalau kalian itu pengikut Paulus? Gitu. Kenapa kalian mengikuti Kristus, Yesus, sementara Yesus tidak mengenal kalian? Tadi kan diceritain tuh Bang Juma, Kristen di sebelah kiri gitu kan, Islam sebelah kanan gitu. Itu artinya bahwa Yesus itu tidak mengenal kalian gitu. Oh iya, terima kasih Mbak. Mbak sebagai host yang baik menengahi. Iya, karena Mas Suma tadi kan kayak bikin novel, jadi aku tuh bingung, terpesona mendengar ceritanya, jadi lupa apa. Tapi Bang Juma masih normal, jangan terpesona Bang. Sama aku aja terpesona. Oke lanjut. Dengan kata-katanya maksud saya. Oh iya. Lupa lagi saya, apa tadi Mbak? Ya, kenapa kalian tidak mengaku ikut Paulus? Oh iya. Oke, saya jawab. Karena ya tidak ada di Alkitab bahwa kami itu disebut Pauluser gitu. Kami itu disebut Kristen dalam Alkitab. Kristen artinya pengikut Yesus. Kalau di Alkitab ada kata Pauluser, ya kami boleh dikatakan pengikut Paulus. Kan kita bicara dasarnya harus Alkitabiah, Mbak. Nggak boleh kita berbicara di luar Alkitab, karena keimanan kami adalah Alkitab. Jadi semua yang saya omongkan ini bisa diverifikasi dengan Alkitab. Begitu Mbak. Dan Bang Juma juga bilang tadi di awal, di ajaran Yesus itu tidak pernah mengatakan dia Tuhan, sehingga Yesus tidak mengenal kalian. Makanya kalian masuk golongan kiri, gitu loh. Oke. Oh, iya. Ini saya mau berikan poin yang tadi sudah disampaikan Bang Zuma. Poin pertama adalah tidak ada bukti bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Dan kita percaya Yesus turun datang kedua kalinya untuk menghakimi, itu bukan untuk kami. Siapa kira-kiranya yang akan Yesus hakimi? Ya. Itu nanti ada di Matius 7 pasal 21 sampai 23 ya. Tapi saya nggak mau bahas ke itu dulu. Yang kedua, di mana Yesus mengajarkan ajaran penebusan dosa melalui darah manusia. Ya. Sementara di ajaran Tuhan, di ajaran nabi-nabi terdahulu, penebusan dosa itu melalui jalannya adalah melalui hewan kurban. Darah hewan kurban itu. Pertanyaannya ada 3 itu ya. Silakan ditanggapi. Iya. Saya jawab yang pertama dulu ya, mengenai Yesus yang tidak punya kuasa mengampuni dosa. Di Alkitab ada kok. Mas Suma kan bilang tidak ada kata-kata Yesus mengatakan bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa, tapi di Alkitab itu ada. Coba baca di Matius 9 ayat 2. Nah, ada di situ, hai anak-anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Ada kok, itu Alkitabiah sekali karena memang Rasul Matius yang menulis. Nah, kalau dibilang bahwa Yesus datang ke dunia untuk hanya menghakimi kami saja, itu salah, karena seluruh manusia akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Kami justru dikenal oleh Tuhan Yesus karena kami adalah pengikutnya. Kalau Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain, saya nggak tahu, karena itu adalah tergantung kasih karunia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa agama-agama di luar Kristen itu tidak ada yang masuk surga, karena itu tergantung kasih karunia dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Bisa saja misalnya Mas Suma atau Mas Gege atau Mbak host di saat-saat menjelang kiamat ketika sudah tahu bahwa ternyata inilah yang benar, bertobat dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus ampuni dosa saya ingin menjadi pengikut. Amin. Tuhan akan menerima, karena dikatakan bahwa yang terkemudian itu tidak lebih jahat, tidak lebih bagus daripada yang terdahulu. Kami terdahulu mungkin kami malah banyak melakukan dosa jika kami lalai, kami tidak bertobat. Tapi kalau mbak-mbak misalnya tiba-tiba menjadi pengikut Yesus, bertobat, dan kiamat bisa saja masuk surga. Begitu, itu tergantung daripada kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang di luar Kristen itu masuk neraka, ya nggak ada ayatnya seperti itu. Yesus mengatakan dan nggak ada ayatnya juga orang abang masuk surga, nggak ada ayatnya bang.
Boleh dicari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat mengatakan bahwa orang Kristen akan masuk surga. Tidak ada. Cuman pembahasannya kekal, nggak tahu kekal di dunia, kekal di akhirat, kekal di neraka, nggak tahu. Itu. Kalau namanya kekal itu Mbak, itu pasti kehidupan kekal itu pasti di surga. Ada kok di Yohanes. Saya kalau disuruh hafal ayat-ayat, saya nggak hafal Mbak, karena saya bukan orang yang terlalu mendalami Alkitab. Saya cuma baca-baca begitu aja. Ada di Yohanes dikatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu, ya. Dan aku adalah kebenaran, jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa mengikut aku. Nah, itu kan ada. Yohanes 14 ayat 6 itu, Bang. Jangan comot-comot, jangan comot-comot ayat, Pak. Yohanes 14 ayat 6 gini isinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya paham gak? Nah, Mbak hafal kan? Lebih hafal dari saya. Mestinya Mbak yang menjadi pengikut Kristus. Iya, dulu Bang, dulu itu Bang, dulu saya pengikut Kristus. Cuman saya nggak mau goblok terlalu lama Bang. Akhirnya aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Masa goblok, cerdas lah. Cerdas lah, kalau perempuan ikut Yesus tuh cerdas. Nanti kalau gini, Bunda ikut tahu Kristus Bang, nanti dibatasi haknya. Bunda tahu itu kalau di surga mau ada perang naga loh. Gawat deh, perang naga. Jangan melebar dulu Bunda, jangan melebar Bunda, jangan. Nah, jadi gitu Mbak, ada jaminan bahwa Yesus akan memasukkan orang yang menjadi pengikutnya untuk masuk surga bersama dia nanti di setelah hari penghakiman. Iya, cuma saya juga melihat bahwa cerita tentang hari penghakiman yang dilakukan oleh Yesus pada akhir zaman itu juga mirip-mirip dengan di Islam ya. Nabi Isa juga katanya akan datang ke dunia untuk menghakimi karena dia sebagai hakim yang adil. Cuma bedanya kalau nanti Nabi Isa datang ke dunia untuk mematahkan salib, membunuh babi, membunuh babi. Ya itu nggak ada di Alkitab saya. Iya. Karena kalau menurut saya pun membunuh babi itu kami tiap hari makan daging babi malah. Banyak babi kami bunuh. Kalau seorang nabi turunnya untuk bunuh babi, kok kayaknya terlalu memusnahkan babi, mematahkan salib. Terlalu remeh-temeh. Terus mematahkan salib, ngapain salib yang dipatahkan? Nggak ada salahnya salib. Begini Pak Salomo. Dalam hal ini, ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia yang kedua kali, itu dijelaskan secara gamblang. Lanjut apa? Itu dijelaskan secara gamblang di dalam hadis. Nah, sementara ketika Pak Salomo mengatakan Yesus turun yang kedua kali itu tidak jelas turunnya di mana. Apakah itu di Brebes ataukah itu di Cirebon? Kita tidak tahu. Tetapi di dalam hadis dijelaskan secara rinci bahwa Nabi Isa alaihissalam turun yang kedua kali itu di Menara Putih, Pak. Di Menara Putih di kota Damaskus. Beliau nanti akan turun ke dunia itu menjelang sholat subuh, dan beliau akan berjalan ke Masjid Al-Hud menjadi imam sholat menjadi makmum sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Begitu Pak ya di dalam Islam. Nah, untuk Bapak mengatakan tadi ngapain Nabi Isa itu untuk membunuh babi? Loh, emang kata-kata membunuh babi di situ mengatakan kalau Nabi Isa itu datang ke peternakan gitu? Datang ke hutan membunuh babi? Oh, bukan seperti itu Pak caranya. Di saat semua manusia tidak makan lagi daging babi, itu tandanya Nabi Isa berhasil membunuh babi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak mengatakan mematahkan salib buat apa? Nah, buat apa juga Nabi Isa alaihissalam datang ke gereja, datang ke wihara untuk mematahkan salib, untuk menghancurkan berhala? Bukan begitu caranya. Di saat semua manusia tidak ada yang masuk lagi ke gereja, dan tidak ada lagi yang namanya masuk ke kuil, itu tandanya Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh babi. Begitu Pak pengertiannya. Bayangkan Pak ya, di dunia saja kata Bapak Nabi Isa nanti Yesus akan menghakimi kami. Di dunia saja sebelum Nabi Isa turun, sebelum Yesus turun, Bapak sudah kami hakimi Pak. Sudah kami sering tanya-tanya, apalagi nanti ketika Nabi Isa turun, Bapak yang dihakimi, kami bebas Pak dari penghakiman. Dan kalau misalkan nanti ya, di akhirat nanti, kalau misalkan Nabi Isa itu ternyata benar Tuhan, saya sama Bang Juma akan berdebat sama Nabi Isa langsung Pak. Saya akan berdebat dengan Yesus dan tidak akan pernah berhenti Pak. Ya, bayangkan Pak, di dunia Bapak sudah ditanya-tanya, sudah dihakimi sama kami. Bagaimana di akhirat nanti?
Tanya ke Bang Juma, kalau misalkan nanti kita meninggal nanti, ternyata Yesus adalah Tuhan, kita akan berdebat nggak Bang Juma? Kita akan debat habis-habisan, Pak. Enggak, kita nggak perlu debat, kita langsung aja ke surga. Karena yang masuk ke neraka dia. Nanti. Iya, dia masuk ke neraka karena nggak punya nabi. Di dunia dia ngaku-ngaku nabi, gitu. Ternyata dia adalah Tuhan, pembohong berarti dia. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ternyata Tuhan. Kan penipu. Iya. Neraka dia. Aku yang melemparkan dia ke neraka. Kalau gitu dia. Betul. Malah Bunda Hesti juga pasti berdebat sama Yesus. Yakin dewa itu. Yakin berdebat kami semua. Nggak akan beres, Pak. Betul tidak? Tuhan kok menipu. Nah, yang dihakimi itu adalah orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus. Kami bebas, Pak. Alhamdulillah. Kami bebas. Di Matius 20 ini Bang ya, tentang hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Coba tengok itu. Aku tidak berhak memberikannya. Ia akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah itu Matius 20:23 Pak. Jadi jangan hoax di sini Pak. Kita tahu. Jadi silakan, sedikit. Gini Saudara Salomo, kita tidak bisa menafikan bahwa Yesus itu datang ke dunia, berkumpul, menjadi guru, menjadi pemimpin terhadap Bani Israel. Kita ini umat belakangan. Jadi kaidahnya kita harus memperhatikan pengajaran-pengajaran Yesus, baik itu di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Kalau di dalam kitab saudara dikatakan begini, Yesus berkata dan berhadapan dengan Bani Israel, bukan berhadapan dengan Bani Paulus, bukan berhadapan dengan Romawi Yunani, bukan. Murid-muridnya itu semua Pak adalah orang Yunani, orang Yahudi dari ke-12 suku Bani Israel. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ini yang diminta waspada siapa? Oh, bukan Kristen. Tapi Kristen percaya diri kan. Itu nasihat Yesus kepada kita. Sejak kapan nasihat Yesus kepada orang tidak bersunat? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kira-kira Pak, kira-kira nih menurut Pak ini Saudara Salomo, yang datang kepada Bani Israel, yang menyamar seperti Bani Israel, ngaku-ngaku pengikut Yesus sebagai domba, itu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW, apakah dia pernah menyamar seperti Bani Israel, ngaku-ngaku pengikut Yesus? Atau Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, pengarang kitab Bapak, yang ngaku-ngaku sebagai pengajar? Itu dulu. Siapa yang datang kepada Bani Israel setelah Yesus terangkat ke langit? Siapa yang datang kepada Bani Israel? Yang datang kepada pengikut Yesus itu siapa? Yang nyamar-nyamar bertemu Yesus, menerima wahyu, itu siapa itu Pak? Yang harus diwaspadai. Yang harus diwaspadai menurut Yesus itu siapa? Orang yang menyamar, orang yang mengaku sebagai domba. Nah, kira-kira Hindu, Islam, Buddha, Kristen yang menyamar seperti domba ini, yang mengaku domba siapa kira-kira di antara agama ini? Domba siapa kira-kira? Itu dulu Pak yang harus dipikirkan. Sehingga Bapak akan menemukan jawabannya, bahwa kita yang bukan domba, bukan Bani Israel, yang ngaku-ngaku sebagai domba yaitu Bani Israel, ternyata ajarannya kita dituntut untuk mengaku sebagai pengikut, padahal kita ini adalah anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan apa, kita melakukan apa. Yesus menyembah siapa, kita menyembah siapa. Kitabnya Yesus adalah apa, kitabnya kita adalah apa. Ibadahnya Yesus di mana, kita ibadahnya kemana. Itu dulu Pak, supaya ketahuan bahwa siapa serigala di sini yang nyamar seperti pengikut Yesus. Karena hanya ada satu golongan di dunia ini sekarang ini yang mengaku sebagai pengikut Yesus, mengaku sebagai domba, adalah Kristen. Maka kita identifikasi, apakah betul Kristen ini adalah pengikut Yesus, atau mereka justru serigala yang ngaku sebagai domba. Coba Anda cium tangan Anda sekarang. Apakah kemudian berbau makanan-makanan yang dibolehkan oleh Yesus atau tidak? Bau asem. Coba Anda cium.
makanan Anda, periksa di meja makan Anda, apa yang Anda makan setiap hari. Apakah itu sudah berkesesuaian dengan menu makanan yang diajarkan oleh gembala kepada domba-domba Bani Israel? Anda tidak akan menemukan di meja makannya Bani Israel ada babi, anjing, ular, monyet, kongkong, dan asu. Tidak akan Anda temukan. Tapi coba Anda balik ke tempat Anda. Tapi ngaku sebagai domba. Coba. Ini dulu direnungkan. Yesus memiliki komunitas murid. Dia mengatakan, hai kaum murid-muridku, waspada, akan datang kepadamu serigala-serigala nyamar domba. Siapa yang datang kemudian? Islam ke? Kristen ke? Yang datang setelah itu. Sudah bro. Ya silakan. Anda Kebanyakan jawab. ngomongnya saya nggak ngerti nanti. Anda jawab aja jujur. Singkatnya adalah, siapa yang datang setelah Yesus itu terangkat? Islam atau Kristen? Silakan. Begitu. Saya tanggapi yang Mas Dewa dulu ya, mengenai membunuh babi itu. Memang saya nggak tahu juga apakah di kandang, tapi mungkin maksudnya membunuh babi di seluruh dunia kan? Di seluruh dunia kan yang mau dibunuh itu. Iya, yang menjadi pengertiannya pertanyaan sudah saya Pak. kan, Seperti itu pengertiannya. kenapa babi harus dibunuh? Babi kan tidak salah apa-apa, Mas Dewa. Ya, Babi haram. pertanyaannya, kenapa Tuhan mengharamkan babi? Itu pertanyaannya. Imamat 11 nomor 7. Kenapa Tuhan mengharamkan babi? Apa alasan Tuhan? Bro Suma sebentar dulu. Saya kan ngomong. Tadi Mas Bro Suma ngomongnya sampai satu novel, saya dengar sampai sekarang itu nggak ada saya bantah. Cuma saya nanggapi punya Mas Dewa tadi bilang tidak ada tempatnya. Karena Bapak nggak bisa bantah, Pak. Bukan, aku tuh bingung. Kenapa babi harus dibunuh gitu? Kok salahnya babi itu apa? Tanya Tuhan kenapa dia haram? Katanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Babi itu haram, makanya dimusnahkan. Kenapa kalian makan? Babi haram. Tidak mengalami sebentar, Mbak. Kenapa babi tidak mengalami rahmatan lil alamin malah dibunuh-bunuh? Pertanyaan yang bagus. Kenapa Yesus, Pak? Kenapa Yesus memasukkan iblis ke dalam babi sampai 2000 babi ternak itu mati? Kenapa, Pak? Kenapa nggak dia masukkan ke imam-imam Yahudi? Sebentar, harus babi jadi korban? Sebentar, Pak Sembah. Kan kayaknya bagi babi itu tidak ada rahmatan lil alaminnya. Begitu. Iya. Terus salib juga, kan saya juga bingung kenapa salib itu tadi dipatahkan. Mas Dewa kan bilang kalau nggak salah dari pemahaman saya adalah kalau orang sudah tidak lagi menyembah atau mengikuti agama lain tapi hanya masuk Islam, ke gereja, intinya, masuk ke gereja. Masuk ke gereja. Nah, Pak, boleh nanya kan sedikit nggak, Pak? Boleh nanya sedikit nggak, Pak? Islam. Berarti. Pak, saya tanya sedikit, Pak. Tadi Bapak mengatakan kenapa babi itu kan Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, sekarang Allah kenapa menciptakan iblis, Pak? Kalau untuk kita musuhi, Pak? Saya tidak mengenal Allah. Ya, saya tidak mengenal Allah Tuhan? Saya tahunya Tuhan lah, Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan iblis terus harus kita musuhi, Pak? Dalam Alkitab tidak pernah Tuhan menciptakan iblis. Nah, iblis itu dimusuhi atau ditemenin sama Bapak? Dimusuhi atau ditemenin? Iblis. Setan. Iblis. Dihindari, disuruh enyahkan. Nah, ya sudah. Lah, kenapa kan ajaran kasih? Kan ajaran kasih, Pak. Enyahkan. Kenapa dihindari? Karena iblis itu kan kasih? sifatnya jahat. Nah, seperti itulah Pak babi. Seperti itulah babi, Pak. Ya. Bang Dewa, mohon sebentar, aku juga mau nanya, Pak. Kira-kira Pak di dalam Alkitab, ya, Yesus datang untuk kedua kali itu untuk apa, Pak? Untuk menghakimi manusia. Manusia yang seperti apa, Pak? Iya, manusia yang seperti apa? Semua manusia yang hidup. Semua manusia. Iya. Oke. Baik. Bagaimana kalau saya bacakan ya Matius 7 pasal 21 ya sampai dengan 23. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di dua-duanya. Pada hari terakhir ya, ini camkan ya Pak ya. Pada hari terakhir banyak orang, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Di pasal 23-nya,
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kira-kira Bapak, saya mau tanya, siapa yang umat mana yang selalu berseru-seru Tuhan kepada Yesus, memanggil-manggil Tuhan kepada Yesus? Oke, Ini jawaban hari terakhir ya. loh, Pak. Ini kedatangan, ini mengenai kedatangan hari terakhir, kedatangan Yesus di hari terakhir gitu. Mas GG, saya lanjutin sama Mas Dewa dulu sebentar sebelum saya jawab punya Mas GG ya. Iya, saya katakan bahwa di dalam Alkitab itu Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Iblis itu adalah atas kehendaknya sendiri. Iblis dalam ajaran dalam Alkitab adalah malaikat yang sombong, malaikat yang membangkang, ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, sehingga dia diusir dari surga, dibuang ke bumi untuk menggoda kita sebagai manusia begitu. Jadi dia tidak baik diciptakan. kita hindari mengenai soal ciptaan itu. Kita hindari. Maksud saya itu kenapa iblis itu ada, untuk apa? Kalau misalkan Bapak mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti iblis sang pencipta kalau begitu. Kan di sini hukumnya dua, Pak. Kalau dia bukan ciptaan, berarti dia sang pencipta. Berarti sama dong kedudukan Tuhan sama iblis, Tuhan Bapak. Tidak diciptakan. Begini Mas Dewa, di surga itu Tuhan hanya menciptakan malaikat. Tapi ada malaikat yang sombong, ada malaikat yang tinggi hati, ada malaikat yang jahat, ada malaikat yang membangkang melawan Tuhan. Iblis itu artinya kan membangkang. Nah itu. Nah enggak, maksud saya, pertanyaan saya begini loh Pak. Kalau misalkan iblis itu tidak diciptakan, berarti iblis itu sang pencipta kalau begitu. Enggak, Bang Dewa, ini saya kasih tahu Bang. Dia mau ngomong gini Bang Dewa. Dia mau ngomong gini, Allah menciptakan malaikat. Nah, ada malaikat yang sombong, malaikat yang songong. Nah, jadilah dia iblis, gitu kali ya. Berarti diciptakan malaikat. Ya, betul. Walaupun asalnya dari malaikat, tetap diciptakan itu. Diciptakan. Berarti tetapi Allah tidak menciptakan sifat jahat. Iblis itu kan sifatnya jahat. Allah menciptakan sifat baik. Ketika baik itu menjadi jahat. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya bukan itu, Pak. Nanti panjang lagi kalau itu. Yang saya tanya, iblis itu tidak diciptakan menurut Bapak. Berarti iblis sang pencipta kalau begitu, Pak. Tidak bisa diasumsikan seperti itu juga, Mas. Lah, gimana Bapak ini aneh? Hukum, Mas. Tadi bahwa hukum. Ketika Mas mengatakan iblis tidak diciptakan, artinya iblis itu sang pencipta. Kan mudah, Mas. Seperti itu. Nah sekarang apa yang iblis ciptakan? Itu terlalu pintas memandang seperti itu. Mas, gimana? Saya tadi berkata bahwa Tuhan diciptakan di tidak, Pak? Tuhan diciptakan tidak? Tidaklah. Tidak diciptakan. Iblis diciptakan tidak? Iblis diciptakan tidak? Tidak. Nah, berarti sama-sama sang pencipta. Tuhan sang pencipta bukan? Ya. Tuhan sang pencipta bukan? Tuhan, iya pencipta. Kalau iblis sang pencipta bukan? Iya, tidak. Nah, di sinilah standar gandanya Bapak. Di sini standar gandanya Bapak. Mestinya kalau misalkan dikatakan dia bukan ciptaan, berarti dia sang pencipta. Kan begitu. Ya kan, Bapak yang salah dalam memahami. Begini, Mas Dewa, coba dengar saya dulu, Mas. Jadi begini ceritanya. Saya tidak bicara berdasarkan asumsi saya ya, kayak Mas Dewa yang menyimpulkan sendiri, membuat alur sendiri seperti itu. Saya ngomongnya bicara berdasarkan Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Tuhan sebagai pencipta semesta saya izin turun dulu. Bang Gege, biarkan dulu dia ngomong, Bang Gege. Dari tadi kita aja ngomong, biarkan dia dulu ngomong, Bang Gege. Biarkan dia. Silakan Mas Salomo. Iya, saya. Bang Zuma, Bunda Rama, Bang Dewa, aku izin turun dulu ya. Baik. Aku izin turun dulu. Terima kasih. Belum saya jawab pertanyaan Mas Gege, belum saya jawab belum. Nggak apa-apa, nanti kami yang dengar. Silakan. Kami yang dengar. Ya, saya gantian sama yang lain mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi, minta permintaan yang Kristen aja ya. Kembali ke Mas Dewa. Jadi begini Mas, dalam Alkitab, Tuhan itu menciptakan malaikat. Malaikat itu semuanya baik sifatnya. Ketika ada malaikat yang sombong, yang angkuh, yang congkak, yang membangkang, maka malaikat itu dibuang. Itu yang namanya iblis, sang pemberontak. Berarti diciptakan artinya, tidak itu? Asalnya Tuhan dari Tuhan tidak menciptakan iblis secara langsung, tidak. Tetapi malaikat yang jatuh ke dalam dosa, yang menjadi pembangkang, itu yang menjadi iblis.
Jadi beda Artinya cara diciptakan pemahamannya atau seperti tidak, itu, Pak? Mas Dewa. Artinya diciptakan atau tidak? Diciptakan atau tidak? Tidak Walaupun itu diciptakan. asalnya dari malaikat. Lalu yang menciptakan Betul. siapa? Begini Mas Dewa, kalau misalnya Mas Dewa kan pengen makan buah pisang, Mas Dewa kan maunya pisang yang bagus-bagus. Ketika pisang Mas Dewa yang bagus-bagus tiba-tiba satu busuk, kan Mas Dewa kan tidak menginginkan pisang itu busuk sebenarnya. Kalau itu bentuk proses Mas satu Dewa Mas, kan itu proses. tidak Tetap menginginkan. Betul. Gini tetap Bang pisangnya Salomo, gini menciptakan. jawabnya. Bang Salomo nih saya tengahin ya jawabnya. Bang Dewa kan nanya, iblis itu diciptakan? Iya diciptakan, tapi prosesnya dari malaikat gitu seharusnya. Nah itu benar kalau itu. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, ya Berarti sudah, selesai, menyangkut Pak. ke proses. Oke, saya jawab lagi ke Mas GG tadi. Apa ya dia bertanya tadi itu? Siapa yang akan dihakimi ya? Dalam Matius 2 berapa sih? 217 kah? Dia bilang tuh. Matius 217 ya. Barang siapa yang berseru-seru kepadaku, itu adalah perkataan Alkitab menunjuk kepada para guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, para pengajar palsu. Salah, Pak. Iya, di mana Bapak udah mereka kan asumsi selalu bilang bahwa kemana-mana ini. bukan asumsi, itu ayatnya memang benar. Coba Mas baca ayatnya dari perikop pertama sampai terakhir. Jadi barang siapa yang berseru kepadaku setiap hari, Tuhan, 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 Tuhan. Saya tidak mengatakan agama siapa-siapa ya, tapi ada kepercayaan misalnya setiap hari menyebut nama Tuhannya. Udahlah nama Tuhannya sebut langsung namanya berkali-kali lagi, tetapi hatinya Siapa, tidak Pak? menyembah Tuhan. Agama sebenarnya. mana yang menyebut Yesus Tuhan? Agama mana, Pak? Selain Kristen. Selain Kristen. Bukan. Ya. Agama mana yang menyebut Yesus Tuhan selain Kristen? Sebentar dulu semuanya. Bang Juma, Pung Pipo mau naik, mau dinaikin Bang? Nggak usah. Sakit Nggak itu usah orang ya? sakit. Nggak usah, orang sakit. Iya. Itu Jadi- bapaknya jadi begitu. Dewa. Itu Bisa Bapak. Iya Mbak. Coba dijawab dulu pertanyaan saya, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan selain dari Kristen itu, ajaran mana, agama mana yang menyebut Yesus itu sebagai Tuhan selain Kristen? Iya. Iya makanya tadi saya bilang bahwa ayat tersebut itu tidak hanya ditujukan kepada orang Kristen, siapapun juga yang menyebut nama Yesus sebagai aku pengikut Yesus, tapi hatinya bukan. Tapi dia tidak menjalankan perintah Yesus, ia tidak akan diterima di kerajaan surga, itu intinya. Saya tanya, karena ayat Pak, itu ditujukan ajaran kepada agama para nabi-nabi mana? palsu. Ajaran agama mana yang menyebut Yesus itu Tuhan selain Kristen? Ajaran mana, Pak, yang menyebut Yesus Tuhan selain Kristen? Yang menyebut Silakan. Yesus Tuhan hanya Kristen. Nah, ya sudah. Yang menyebut Yesus Tuhan hanya Gimana sih Kristen. dari tadi muter-muter, Bapak mah. Udah lanjut. Iya. Tetapi kan dari ayat itu coba yang Mas Gege baca tadi itu ditujukan kepada orang yang selalu menyebut Yesus Tuhan atau tiap hari mengatakan Tuhan, 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 tetapi hatinya tidak menjalankan apa yang dilakukan oleh Tuhan, tidak menjalankan perintah Berarti Kristen Tuhan. kan? Itulah mereka yang Hanya akan masuk Kristen kan? surga. Ya, hanya Kristen Ya, kan? bisa Kristen, bisa orang di luar Kristen. Mana orang di luar Pokoknya siapa Kristen aja mana? seperti Saya itu. bertanya, Pak. Saya bertanya Ya. di sini. Saya bertanya di sini, ajaran mana? Manusia mana yang mengatakan Yesus Tuhan selain Kristen? Bapak jangan udah tadi udah ngakui, Bapak, tapi sekarang ditolak lagi. Gimana ini? Akal Coba, Bapak di mana? Ditaruh di mana? Coba kita lihat dari perikop atasnya apa yang dibacakan Mas Gege tadi itu. Mungkin kita lebih Saya paham tanya, nanti kalau kita bicara dari ada ayat. apa enggak? Bapak tolong dong jujur dalam diskusi. Jujur, ajaran mana menurut Bapak yang mengatakan Yesus itu Tuhan selain Kristen? Ada atau tidak? Tinggal dijawab saja. Ada tidak? Saya sudah bilang tidak ada. Ya sudah, Tidak berarti ada. cuma Kristen. Begitu. Nggak usah pakai tapi lagi, Pak. Lanjut. Sedikit selanjutnya apa? Pak Apa Salomo. selanjutnya pertanyaan tadi saya terlalu lurus. panjang. Tolong Mbak kalau dengan saya jangan terlalu panjang. Oke. Pertanyaan saya nangkapnya agak susah. Saya Apa bukan luruskan nangkapnya dulu susah? yang tadi. Suka lupa begitu. Pak, saya Ayatnya luruskan kah? sedikit. Tentang ayatnya. Suara saya kedengaran nggak? Bukan. Pernyataan saudara yang mengatakan Tuhan Anda tidak menciptakan iblis. Itu Anda salah iya. itu.
Ya, di dalam Silakan. kitab yang Anda gunakan, Mazmur 146 nomor 6 itu jelas dikatakan, dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kemudian di dalam kitab Kolose 1 ya, nomor 16-17. Sebab melalui dialah Tuhan menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, termasuk juga segala roh yang berkuasa dan yang memerintah. Seluruh alam ini diciptakan melalui Yesus dan untuk Yesus. Sebelum segala sesuatu, Yesus sudah terdiri dari dahulu yang ada. Karena dialah juga maka segala sesuatu berada pada tempat. Jadi yang menciptakan iblis itu Yesus menurut Kolose 1, Pak. Itu data. Coba dibaca jadi- Mas, ada enggak perkataan bahwa Yesus menciptakan iblis di ayat tersebut? Saya nggak terlalu hafal. Sebab Tapi kan datanya saya mau melalui lihat. dialah menciptakan segala sesuatu di surga dan di atas bumi. Yes, iblis ini di mana, Pak? Di surga atau di bumi? Pertama kali. Pertama kali di surga. Di surga. Kena enggak iblis di sini? Karena dikatakan menciptakan segala sesuatu di surga. Setelah menjadi iblis tidak lagi di surga. Iya, tahu. Tetapi diciptakan enggak dia? Diciptakan malaikatnya, gini loh Mas Suma. Enggak. Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Tuhan itu menciptakan kebaikan karena sifat Tuhan itu adalah kudus. Anda salah Jadi kalau diciptakan mengatakan itu yang baik Anda semua. salah. Anda Ketika salah kalau tidak ada menciptakan yang menjadi kejahatan. ada malaikat yang membangkang, kemudian dibuang dan disebut dengan kata iblis, si pembangkang. Nah, itu Anda kan prosesnya kata Anda Mbak Esti salah. itu udah beda Anda lagi. keliru, Anda keliru. Yesaya 45 nomor 7. Pak, Tuhan tidak menciptakan iblis. Yesaya Tuhan 45 yang nomor menciptakan 7. kebaikan. Dialah Coba Tuhan dibaca yang Mas Suma. Dialah Tuhan yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Tuh, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Akulah yang menjadikan terang. Akulah yang menciptakan gelap. Gelap diciptakan dengan perangkap yang ada, seperangkat semua yang ada dalam kegelapan. Itu kitab, Bung. Kolose 1:16, sebab melalui dialah menciptakan segala sesuatu di surga dan di atas bumi. Nah, ini iblis diciptakan berada di mana? Di surga katanya. Waktu di surga dia belum iblis. Nah, ini juga dikatakan di bumi. Nanti di bumi dia menjadi iblis. Berarti nanti setelah di bumi dia diciptakan. Segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Iblis tidak kelihatan. Segala sesuatu yang tidak kelihatan diciptakan oleh dia. Nah, data nomor 17-nya, seluruh alam ini diciptakan melalui Yesus dan untuk Yesus. Jadi iblis diciptakan untuk Yesus. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah terlebih dahulu ada. Dan karena Yesuslah, maka segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing. Jadi siapa yang menempatkan iblis ini? Yesus menurut Kolose. Gitu ya, Pak. Jadi kita belajar itu pakai data, jangan asumsi. Silakan. Saya tidak asumsi, yang saya sampaikan itu juga Alkitabiah. Karena gini, Alkitab hanya mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kebaikan. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak baik, menciptakan kejahatan, berarti bukan Tuhan dong. Jadi ini kejahatan apa itu ini? dengan sendirinya ada. Pak, Yesaya 45 nomor 7, Kolose 1 yang tadi ini kita hapus. Pemahamannya aja yang diperbaiki. Mungkin tidak seperti itu, Mas. Jadi Pemahamannya maksud seperti Bapak kejahatan itu menciptakan dirinya sendiri. Kejahatan itu muncul karena ada suatu pelanggaran. Tuhan kan sudah punya hukum. Kenapa bisa ada pelanggaran, Pak? Siapa yang memberikan potensi oknum yang melakukan pelanggaran ini? Siapa? Tidak ada yang memberikan potensi. Sebuah orang itu punya, atau semua makhluk itu punya kehendak bebas. Jadi maksud Siapapun Anda bisa menentukan sendiri-sendiri. Jadi seperti Mas Suma juga punya kehendak bebas untuk berbuat jahat atau berbuat baik. Itu kan walaupun disuruh berbuat baik tapi lebih menikmati kejahatan. Sekarang kan gini, itu satu pilihan. Sekarang bebas, begini, gitu, Bapak. Yesaya kitabnya Yahudi kan jelas dikatakan Tuhan menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menjadikan nasib malang. Ini orang bisa malang karena apa, Pak? Nasib mujur dan nasib malang. Iya, orang bisa malang karena apa?
Karena diri sendiri tidak ada pengaruh ke hal lain. Loh, kehendak dia. Yang menciptakan nasib yang menciptakan nasib malang ini siapa? Yang menciptakan yang menciptakan Bapak yang menciptakan nasib malang ini siapa? Dalam kekristenan tidak ada mengenal kata nasib ya. Loh nasib ini Yesaya 45 nomor 7, Pak. Bagaimana bunyinya? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nasib. Ya kalau penggunaan kata, Mas Uma ya itu penggunaan kata yang untuk manusia yang menulis menerjemahkan Alkitabnya yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya Tuhan tidak pernah menentukan nasib seseorang. Jadi salah. Bukan juga salah, tapi cara kita menuturkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang menggunakan bahasa manusia begitu. Bapak, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, di situ tertulis ra. Ra itu artinya jahat atau kejahatan. Jadi terjemahan, kalau kita mau benarkan terjemahan ini, maka harusnya terjemahan yang benarnya adalah dan dialah yang menciptakan kejahatan. Bahasa Ibraninya ra. Makanya dalam bahasa Inggris disebut evil. Evil itu apa artinya, Pak? Kalau boleh saya tahu. Iblis. Salah nggak? Berarti Tuhan menciptakan iblis. Ya udah, Pak. Terjemahannya memang salah ini. Harusnya evil. Itu ya, Pak ya. Baca Yesaya 45 nomor 7. Ya, nggak bisa kita juga dari izin Bang Juma, Bang Nasi izin ini ya apa salat lohor 10 menit. Salat malam maho. Iya, intinya dalam Alkitab tidak ada Tuhan itu menciptakan kejahatan itu, Mas. Kan Tuhan itu hanya menciptakan kebaikan. Jadi yang saya bacakan tadi ini apa? Surat-surat cinta saya dari juga Luna Maya. Saya juga tidak terlalu hafal ayat Alkitab ya, tapi kalau kita mengartikan satu ayat seperti itu secara saklek, nah inilah artinya. Jadi harus gini Bapak. Sudah datanya lengkap, Bapak menolak. Lalu apa yang harus kami lakukan? Datanya mengatakan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan evil, bad, ra. Lalu kami harus apa ini? Sementara datanya akulah Tuhan. Tuhan di sini jelas dikatakan Yehova yang membuat semua ini. Apa yang dikatakan di sana? Asa, yang menciptakan, yang mengadakan. Semua itu dimaksud adalah kaul dalam bahasa Ibrani. Segala, seluruh, segenap, semuanya. Jadi dia menciptakan iblis, nasib malang, kemudian kejahatan, kegelapan. Dia menciptakan. Ini dalil, Pak. Jadi saya harus percaya Bapak atau percaya dalil? Percaya Alkitab. Nah, bagus. Karena tadi saya katakan bahwa kalau hanya lanjut. Mengambil satu ayat itu, Mas Umar lalu berkesimpulan bahwa Tuhan juga menciptakan kejahatan, berarti sama aja Tuhan itu menginginkan kejahatan. Padahal sejatinya Tuhan itu adalah kudus, Tuhan itu suci, holy. Tuhan hanya menciptakan kebaikan. Kejahatan itu muncul dengan sendirinya. Contoh seperti malaikat tadi ya yang membangkang. Makanya dia disebut iblis. Oke, kalau begitu siapa yang menciptakan neraka, Pak? Neraka. Ya, siapa yang ciptakan? Neraka itu apakah satu tempat? Tidak ada Bang Juma pembahasan di Alkitab tentang neraka. Sheol. Nah, itu membahas Sheol itu neraka. Neraka itu bagi saya Katolik ya. Kalau neraka itu adalah kematian kekal. Iya, tempat kematian kekal, Sheol. Lalu kemudian di dalam Matius kalau 23 dalam Alkitab digambarkan sebagai satu tempat, itu mungkin cara manusia untuk menggambarkan. Tapi intinya tidak ada satupun orang yang tahu ada neraka. Anda keliru. Matius 5 betapa banyak data di dalam kitab saudara neraka itu adalah tempat.
dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu ada dalam kitab saudara. Markus 9 nomor 49. Kemudian Matius 5 jelas sekali, akan ditempatkan pada tempat terendah. Apa itu tempat terendah? Apa itu tempat dan apa itu rendah? Kan neraka. Matius 23 nomor 15, dan mereka semua akan menjadi orang neraka. Maksudnya orang neraka itu kayak mana? Pasti tempat tempat di mana mereka di mana orang-orang yang menduduki tempat itu disebut sebagai penghuni neraka, dan itu adalah tempat. Tapi itu tidak pernah gini Bang Juma, biar saya jelasin. Itu tidak pernah dibahas oleh bapak-bapak gereja, sehingga jangankan Bang Salomo, banyak umat Kristen memang tidak tahu karena tidak pernah dibahas neraka itu. Jadi makanya kami bilang di Alkitab tidak ada neraka gitu. Mungkin ada tidak kata neraka, tapi pengertian neraka saya tahu, saya Katolik ya, adalah kemusnahan atau kematian kekal, itu disebut neraka. Kalau ada cerita-cerita bahwa di neraka itu nanti ada orang yang dirajam, ditusuk, lalu ada ulat makannya, lalu lidahnya dipotong, dibelah-belah. Itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam Bang Salomo. Itu ajaran Islam, nggak ada di Kristen, nggak ada. Jangan dibawa-bawa dong. Itu Islam. Jadi gini. Oh ya, coba jelaskan kalau gitu, Mas Suma, tolong jelaskan ke saya neraka dalam Islam seperti apa. Karena saya sudah menjawab bahwa neraka dalam kekristenan itu adalah kematian kekal. Itu pasti neraka. Iya, kematian orang-orang kematian kekal itu artinya tidak ada keselamatan. Dia berada pada tempat yang mana di dalamnya itu hanya ada siksaan. Itu pasti itu Bang. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Jadi kalau dikatakan di tempat orang, Ustadz, setiap orang akan digarami dengan api neraka. Iya, itu jelas itu Markus 5. Belum lagi ketika kita mungkin melihat, saya nanti bisa dapat gambaran. Mas Suma, tolong jelaskan dulu neraka dalam Islam seperti apa. Iya, neraka dalam boleh berbagi kan? Iya, boleh. Neraka itu adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Diterangkan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu banyak data di Al-Quran yang menjelaskan itu. Bahwa ketika orang-orang kafir ini kembali, maka tempat kembalinya itu adalah api neraka. Itu jelas itu Bang. Boleh kita lihat di dalam surah Al-Araf ayat 38. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Ke dalam api. Neraka. Jadi maksudnya orang yang kafir, berarti kan orang kafir itu kan yang keluar dari Islam. Iya, betul. Atau tidak menyembah Allah SWT kan? Iya. Itu yang masuk ke neraka. Begitu? Yes, betul. Itu yang masuk ke neraka. Tapi ajarannya itu kan untuk orang Islam. Terus orang Islamnya kalau berdosa tidak masuk neraka. Kalau orang Islamnya itu bertaubat, maka dia diampuni dosanya. Kalau diampuni dosanya. Kalau dia kemudian mati membawa dosa, maka dia akan dicuci di neraka, kemudian diantarkan masuk ke dalam surga. Tuhan itu adil, akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Tapi orang yang kekal di neraka adalah orang yang mati dalam kekafiran. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Tetapi orang yang mempersekutukan Allah, sungguh mereka itu adalah dosa besar, mereka kekal di dalam api neraka. Itu berarti neraka itu tempat ya, dalam Islam ya, tempat ya. Iya, surga itu tempat kan Pak? Menurut Anda surga itu tempat? Surga, saya tidak tahu juga karena saya belum pernah ke surga. Enggak, maksudnya sesuatu bukan yang saya tidak terlalu pergi. paham, tidak tahu bukan apakah tempat ataukah apa. Karena kalau saya Katolik, jadi Tuhan mengajarkan bahwa di bumi seperti di dalam surga. Kadang-kadang saya juga berpikir bahwa kalau kita hidup baik di bumi ini, kalau kita menjalankan perintah Tuhan, ya inilah surga. Kita diberi hikmat. Maksudnya Anda kita inkarnasinya di dunia. sama Tuhan. Pemahaman saya ya. Jadi saya tidak ada pembalasan Alkitab. Jadi setelah kehidupan ini tidak ada pembalasan. Ada. Cuman kalau kami ada pembalasan. Kalau kami, tapi sudah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kenapa bisa pasti masuk surga?
Siapapun juga yang Kenapa sudah bisa? diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sudah pasti masuk surga. Karena Iya, kami secara rohani bagaimana gini, bisa Mas, bagaimana bisa diberkati sementara mereka diharamkan masuk ke tempat kudus? Orang-orang yang tidak bersunat itu yang makan babi haram masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Yehezkiel 44 nomor 9. Kayak mana Anda bisa diberkati? dalam ajaran Tuhan Yesus tidak ada melarang untuk makan babi, makan Oh, Anda makan salah. belut. Tidak Anda ada. salah. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Bagian dari Taurat ini yang diulang-ulang di dalam kitabnya Nabi Musa, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Sesuatu yang haram ketika kita lakukan itu dosa atau tidak, Pak? Dosa. Dosa. Jangan Anda Mungkin pelintir. iya kalau memang itu ada aturan seperti itu ya melanggar berarti dosa. Cuma saya tahunya bahwa di dalam kekristenan segala sesuatu itu tidak ada yang diharamkan karena Tuhan berfirman pada saat penciptaan, kuasailah semuanya. Gunakanlah Bagaimana? untuk kepentingan Jadi imamat 11 nomor 7 itu dibuang aja. Jangan engkau makan babi karena itu haram. Itu bagi bangsa Israel pada saat penindasan waktu itu kan dari Mesir ke Gurun. Nah, jadi untuk melindungi bangsa Israel itu supaya mereka juga tetap sampai ke tanah terjanji. Tuhan memberikan aturan seperti ini. Kenapa? Karena makan lele misalnya kan berlumpur. Kalau udah bersih-bersih sucinya dimakan nanti bisa sakit perut. Nanti bangsa Israel gampang dibunuh bangsa lain gitu. Kalau makan babi misalnya babinya itu kan enak gitu. Nanti keenakan gak mau berperang lagi gitu. Iya, gitu Mas Suma. Iya kan? Jadi intinya dalam kekristenan saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan Yesus melarang kamu jangan makan babi, kamu jangan makan. Gini Pak, gini. Yesus mengatakan bahwa yang dilarang adalah apa yang keluar dari mulutmu. Itu yang berbahaya dan itu yang haram. Waduh, karena yang keluar dari mulutmu itu bisa melukai hati orang, menyakiti hati orang. Imamat 11 itu nomor 3 itu Pak, Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu apakah itu bukan perintah? Iya, saya kan bilang itu bagi bangsa Israel pada saat dia mengembara dulu di padang gurun. Itu bagi Bani Israel. Itu untuk Bani Israel. Terus kenapa Yesus mati untuk Kristen? Untuk membatalkan Taurat untuk Kristen. Bukankah Taurat itu untuk Bani Israel? Kenapa Yesus mati untuk Kristen yang bukan Bani Israel? Apa hubungannya? Yesus mati bukan untuk orang Kristen, Mas Uma. Untuk seluruh umat manusia. Enggak. Yesus mati. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat. Untuk apa hukum Taurat itu dibatalkan? Untuk Kristen. Sementara hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Apa hubungannya? Hukum Taurat dalam Alkitab tidak pernah dibatalkan, tapi digenapi. Efesus 2 nomor 15 kita tipex lagi. Udah berapa yang mau ditipex tadi dari tadi? Coba dibaca Mas baca. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya yang membawa data, Anda yang punya kitab, saya yang memberikan referensi, saya juga yang disuruh baca. Mohon maaf sebelumnya kalau merepotkan, tapi kan Mas Uma yang menyampaikan seperti itu, saya juga nggak tahu Mas. Kalau Masnya nggak kasih tahu ayatnya. Semoga dengan setelah ini Anda kan katanya siapa yang mengatakan itu bisa menunjukkan dalilnya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya untuk siapa? Untuk seluruh pengikutnya. Loh, pengikutnya itu dituntut kemudian untuk dengan setia selama-lamanya mengajarkan kepada anak-anaknya dan keturunannya untuk taat kepada hukum Taurat. Inilah perintah. Ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas firman Tuhan, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan menduduknya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak cucumu
takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya umurmu lanjut seumur hidupmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu semua dengan setia. Bagaimana Anda bisa mengatakan dibatalkan? Sementara hukum Taurat itu adalah hukum yang kekal untuk Bani Israel. Yesus datang untuk membatalkan kepada siapa? Kepada Kristen. Apa hubungannya? Hukum Taurat itu untuk Israel. Kenapa Kristen yang dibebaskan? Hukum undang-undang negara Republik Indonesia untuk rakyat Indonesia. Kenapa kemudian dibatalkan untuk Malaysia? Sementara hukum undang-undang itu mengikat rakyat Indonesia, bukan mengikat orang Malaysia. Kenapa Yesus datang mati untuk membebaskan orang Kristen yang bukan penganut Torah, bebas dari Taurat? Nyambung enggak itu kira-kira menurut saudara? Konteks papamannya Mas Uma kayaknya masih ngambang. Saya kan sudah bilang tadi bahwa Yesus itu mati untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Kristen saja. Kebetulan kami sudah menjadi pengikutnya disebut Kristen, dan untuk kami juga. Kenapa? Kan sebelumnya kami tidak mengenal Yesus. Saya dulu animisme, Mas. Saya juga nggak percaya Tuhan dulunya. Oke. Nah, kenapa kemudian Yesus itu mati untuk seluruh manusia? Untuk apa? Apa pelanggaran yang Untuk dilakukan manusia? Untuk menebus dosa manusia. Ya, Untuk apa? Misalnya nih, misalnya manusia dari dosa. Bapak orang Indonesia, dosa apa yang Anda lakukan? Dosa waris yang diwariskan dari manusia pertama. Di mana dalilnya bahwa manusia diwarisi dosa? Yang ada manusia diwarisi bumi oleh neneknya, yaitu Adam. Dosa diwariskan itu di mana tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi atau kitab para nabi? Kalau kemarin kayaknya kita udah bahas itu, Mas. Enggak usah mundur ke sana lagi. Di mana dalilnya, Pak? Di kitab Kejadian itu, masalah kitab di Kejadian 2 itu. Kejadian 2 itu tidak ada menceritakan dosa waris di situ, enggak ada, Pak. Iya, ada. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan di Eden itulah dosa waris. Lalu Tuhan Mas, membentuk tapi kita udah bahas itu kemarin, Mas. Kejadian 2 nomor 19. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimanakah ia menamanya, dan seperti apa yang diberikan manusia kepada tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Justru Kejadian 2 menceritakan betapa hebatnya kakek kita Adam. Diciptakan burung, diperlihatkan. Ini apa namanya Adam? Burung. Ini apa namanya? Ikan. Ini apa namanya? Monyet. Ini apa namanya? Dewa Molok. Udah disebut semua Adam. Itulah yang diwariskan kepada kita keturunannya, ilmu pengetahuan yang diwariskan. Bukan dosa. Di mana tertulis dosa diwariskan? Gak ada. Dan di mana perintah Tuhan? Sekarang gini, di mana ada perintah Tuhan di kitab para nabi bahwa hukum itu diperuntukkan untuk seluruh manusia? Kecuali di Al-Quran untuk seluruh manusia. Tapi di ajaran Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus itu untuk Bani Israel. Mana pengajaran yang dilanggar? Tuhan memberi aturan main. Tuhan memberi aturan main ke Bani Israel. Kemudian kita tidak melakukan aturan itulah karena kita bukan Bani Israel. Kenapa kita dianggap dosa? Ayo. Aturannya datang kepada Bani Israel. Misalnya jangan engkau makan babi. Kita orang Indonesia makan babi. Terus kenapa kita yang dihukum dosa? Sementara bukan kita yang diperintahkan untuk jangan makan babi. Yang diperintahkan hanya Bani Israel. Kita kagak. Aku kagak, Mas Uma. Berarti Mas Uma pernah makan babi? Enggak, maksud ini analogi, Bang. Tadi katanya kita. Berarti kan semua termasuk di dalamnya. Itu analogi. Maksudnya gini, jangan pakai jurus Paulus sama saya, nggak mempan. Hukum Tuhan. Mas dengarkan. Kita makan babi. Ya, saya pikir Mas semua pernah makan babi. Atau gimana? Hukum Tuhan. Saya bertanya karena pembasmi pemakan babi, Bang. Justru saya pembasmi pemakan babi. Tuhan mengatakan jangan dong, Mas. Jangan karena Tuhan juga membasmi pemakan babi. Yesaya 66 Anda baca, aku akan menghanguskan pemakan babi dan pemakan tikus. Baca Yesaya 66.
Nah, terus kemudian Imamat 11 nomor 7, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Perintah ini hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau di luar Bani Israel makan babi sebelum ada perintah dalam Al-Quran, apakah itu berdosa bagi mereka? Saya itu mengatakan itu yang di taman-taman dewa yang disembahkan. Nggak kedengeran suaranya, Ripka. Taman-taman dewa itu di mana? Taman dewa itu apa? Ya gereja. Gereja, taman-taman dewa itu gereja. Kenapa? Di gereja itu ajarannya adalah mempersembahkan darah manusia kepada siapa? Kepada dewa Molok. Hei, mana? Kalian itu yang dewa Molok. Dia tahu. Loh. Yang mempersembahkan darah manusia siapa? Ujung bukan maksudnya yang mempersembahkan darah manusia siapa? Jangan kau hilangkan, kalau baca lengkap cuma. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Gereja dari mana kau ada tulisan gerejanya di situ? Karena hanya di gereja yang kemudian menjadikan rumah ibadahnya untuk persembahan manusia kepada siapa? Ayo. Pada siapa? Kamu jangan ambil sepotong-sepotong ayat. Iya, makanya kita bahas. Saudara, makanya kita bahas. Sekarang ya ini rom Muslim. Saya tanya sama kamu satu pertanyaan saja. Apa tuh? Ya? Lari dari ayat di manakah Muhammad itu disunat? Coba Al-Qur'anul Karim itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Coba satu ayat itu saja. Aku nggak bertanya yang lain. Setelah ini aku turun. Coba kau sebutkan dalilnya atau sebutkan amannya. Al-Qur'anul Karim itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Katanya Al-Quran itu lengkap. Gimana sih Juma? Makanya kamu belajar Alkitab. Lengkap terkait Al-Quran lengkap terkait hukum. Satu ayat itu kamu jawab dan saya turun. Lengkap terkait hukum, lengkap terkait syariat. Atau nggak perlu. Najis mualaf orang kayak ente. Nggak perlu. Najis orang kayak ente mesti mualaf. Nggak penting. Nggak penting ente mualaf. Ayat saja mengatakan di mana Muhammad itu disunat. Iya, nggak ada. Nggak penting ente mualaf. Nggak penting. Takut lo makanya. Dengarkan. Saudara Ripka dengarkan. Quran aja lu nggak bisa temukan. Ya diam lah kau Ripka biar dijelaskan sama Bang Juma. Kau mau dijelaskan mulut kau nggak mau diam. Ya diam kau. Ya kau diam biar dijelaskan. Diam mulut kau diam. Oke lanjut Bang. Jadi gini. Di dalam Al-Quran ya jelas sekali dalam surah An-Nahl perintah Allah kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam, kan gitu, paham ya? Nah, salah satu kemudian ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Perintahnya kan jelas tuh. Maka Rasulullah harus bersunat sekiranya beliau belum bersunat pada saat menerima wahyu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW ini berasal dari keturunan Ismail, di mana seluruh keturunan Ismail itu semuanya sudah bersunat dari sejak kecil. Jadi orang-orang ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berislam mereka untuk menjadi penganut ajaran agama Islam, tidak ada satupun sahabatnya yang kemudian diceritakan disunat. Kenapa? Karena mereka semua sudah sunat dari sejak kecil. Keturunan Ismail maaf, itu. saya turun dulu ya. Ya, silakan Bang. Keturunan di sini Ismail. aja, saya turun dulu. Terima kasih ya. Terima kasih. Nanti di sini aja, di sini Bang, sama-sama. Keturunan Ismail itu semuanya bersunat. Nah, Rasulullah SAW dari lisannya sendiri, dari mulutnya sendiri mengatakan begini. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Itu pengakuan beliau. Itu pengakuan beliau. Tunggu saudara, tunggu. Sedangkan Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya pernah disunat. Ayo. Apakah Yesus pernah disunat? Mana pengakuannya?
Karena yang tahu, 8 hari dia disunat. karena Sekarang yang saya mau dengarkan, tanya dengar. kepada Bung, sabar dulu. Kita tuntaskan ini dulu. Kita tuntaskan. Yang tahu seseorang itu, dengarkan. Yang tahu seseorang itu bersunat, dengarkan, Bung, dengarkan. Dengarkan. Kok mau dengar penjelasan nggak? Kok nggak mau diem? Kok mau dijelasin? Dengarkan. Belajar bang. Yang tahu seseorang itu bersunat atau tidak, yang pertama dirinya sendiri, yang kedua ibu bapaknya, yang ketiga istrinya. Kalau anaknya nggak mungkin ada seorang bapak memperlihatkan ininya kepada anaknya. Jadi ada tiga ini. Di mana di antara ketiga ini yang bisa dijadikan sebagai sumber pengakuan Yesus bersunat? Apakah dari dirinya sendiri? Mana pengakuannya? Dari ibunya Maria, mana pengakuan ibunya? Dan yang ketiga, siapa yang ketiga tadi yang saya katakan? Istri. Nggak mungkin. Berarti Yesuslah yang harus mengatakan dirinya bersunat dan juga ibunya. Tapi kenapa kemudian Matius yang membahas tentang sunatnya Yesus? Kenapa Lukas yang membahas tentang sunatnya Yesus? Sementara Yesus lebih tua daripada Lukas. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus bersunat pada hari ke-8? Dari mana? Sedangkan Islam, Rasulullah Muhammad SAW sendiri yang mengakui, salah satu kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Juga kakeknya melakukan syukuran, mengundang tetangga-tetangganya karena kelahiran cucunya. Sekalian syukuran atas kelahiran cucunya Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga itu adalah selaku prosesi sunatan pada beliau. Ayo, Yesus ada nggak dia mengaku dirinya disunat? Apakah berarti Yesus tidak disunat? Berarti dia adalah manusia kafir. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 8 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kalau tidak ada pengakuan Yesus pernah disunat dari mulutnya sendiri, apakah dia kafir? Apakah dia tidak bersunat? Nah, itu PR untuk saudara. Ini pengalihan Guna. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya ya. Kalau saya bilang di dalam Lukas juga katakan genap 8 hari ya harus disunat berdasarkan hukum Yahudi. Dan nah, itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa, Bang? Itu pengakuan sama kamu. Itu pengakuan siapa? Kamu mood dulu. Enggak, saya tanya, itu pengakuan siapa? Loh, kamu udah dibilang tenang dulu. Kamu bisa diam dia. Pengakuan siapa Yesus disunat hari ke-8? Pengakuan siapa? Tadi saya disuruh diam, host. Kok ini nggak didiamin? Ini kan ya, karena pernyataanmu memancing pertanyaan. Itu pengakuan siapa? Saya jelaskan sebentar, makanya saya duduk diam dulu di tangan. Saya tidak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Pengakuan siapa Yesus sunat hari ke-8? Silakan. Sekarang saya bertanya sama Anda tadi bahwasanya kapan Nabi Muhammad Anda lari ke Ibrahim? Nggak ada data sama sekali, dalilnya nggak ada. Anda nggak. Rasulullah mengaku dia sunat. Beliau mana dia mengaku? Itu kalau soal pengakuan tidak ada dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Hadisnya Rasulullah mengaku bersunat itu ada. Ya kan, kembali kepada hadis kitab dongeng. Ya kan gitu. Hadis itu perkataan Rasulullah. Ya kan, tadi sebagian juga kok ngomong sama kiamat tidak mengakui hadis. Gimana lu? Siapa? Di mana saya mengatakan saya tidak mengakui hadis? Di mana? Ini gua rekamannya lu sudah kencing-kencing. Di apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan? Oh, saya tidak mengakui hadis. Gitu. Di mana itu? Ya. Makanya aku bilang kamu diam. Jadi kamu cucunya Rati. Cucunya Rati ya kan? Ternyata. Tanya cuma lu sama orang-orang anak-anak sekolah minggu lu bisa menang. Itu maksud gue gitu. Ya udah, silakan. Silakan Anda tunjukkan di mana pengakuan Yesus bersunat, di mana? Bukan soal pengakuan, ini kan masih bayi, bagaimana dia mau mengakui dia disunat? Kan sudah dewasa, dia kan selalu pipis, dia kan lihat. Sekarang ya pemberitaan Injil itu membicarakan tentang kerajaan surga, bukan sunat menyunat. Sementara Muhammad sendiri tidak tahu di mana ayatnya dia katakan disunat. Terus kenapa kamu bahas sunat? Kenapa kenapa kamu tak bahas sunat? Kenapa kamu bahas sunat kalau begitu, sementara ternyata Yesus tidak mengakui dirinya disunat? Ayo. Saya ini orang Padang sampai bilang nggak disunat. Dengarkan dulu Galatia 5 ya. Kalau kamu orang Padang kau disunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kau mencontohi umat Islam berarti. Cuma ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Berarti kau mencontohi umat Islam karena kau bersunat. Islam memang hebat. Islam memang patut dicontoh. Buktinya kau mencontohi. Buktinya kau mencontohi. Jadi buktinya kau mencontoh.
Ayo. Berdasarkan perintah siapa kalau Muhammad sendiri tidak disunat? Kan sudah dibacakan ayatnya. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk yang musyrik. Salah satu ajaran Ibrahim itu apa? Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu apa? Bersunat. Makanya orang Arab itu tidak ada kemudian begitu Islam mereka kemudian disunat. Misalnya sahabatnya Umar bin Khattab. Apakah kemudian ketika dia masuk Islam beliau disunat? Tidak. Kenapa? Karena memang secara turun-temurun keturunan Ismail itu disunat. Gitu. Nggak bisa dia menjelaskan, dia bicara belok-belok ke Ibrahim. Saya cuma tanya ayatnya di mana Muhammad itu di sunat. Itu aja. Summa auhayna ilaika ani millata tabi'a millata Ibrahim. Ini ayatnya. Bahasa Indonesia yang benar. Ini ayatnya, jelas ini. Ini jelas. Dalam Galatia juga sebutkan di situ. Bagi orang yang berada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat tidak mempunyai sebuah arti. Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Itu Galatia ajaran siapa? Itu Galatia ajaran siapa? Saya mau tanya, Tesabit itu tulisan siapa? Dalam Al-Quran yang Tesabit itu tulisan siapa? Ini kalau ditanya, kalau mentok langsung bertanya. Saya tanya Galatia itu perkataan siapa? Iya, tapi itu perkataan ilham roh, bro. Bukan asal tulis orang buta huruf gitu. Ya kan? Galatia itu ilham. Galatia itu ilham. Jadi Galatia itu ilham. Itu kata-kata itu kalau tidak diilhamkan roh. Tapi kenapa kemudian Paulus mengatakan perkataannya itu adalah perkataan orang bodoh, bukan firman Tuhan? Itu Paulus kan versi Anda. Loh, 2 Korintus 11. Kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya tidak bisa 2 Korintus 11 nomor 17. Kemana-mana. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Apa yang aku katakan itu? Kan dia tidak bisa jelaskan. Ya, aku juga tanya satu ayat di mana Yesus mengaku dia sunat. Jawab dulu. Ya. Kan saya yang bertanya. Saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab pengakuan mulutnya beliau. Tidak ada dalilnya. Pengakuan mulut beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku dengan lisannya sendiri, salah satu kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Itu dari mulutnya sendiri mengaku. Biar pada panas kejang-kejang semua ini, enggak benar. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus bahwa dia itu disunat? Itu yang dipersembahkan di dewa-dewa, taman-taman dewa, persembahan dibandingkan dengan gereja. Enggak memang taman dewa. Di mana Tuhan? Dengarkan. Di mana Tuhan minta persembahan? Tanya lagi. Ujung-ujungnya tanya lagi. Kalau sudah dijelaskan bertanya lagi. Sekarang begini, Bung. Yang dibilang gurunda apa kamu? Capek ini kalau hadapi setrika rusak. Bukan capek, makanya saya bilang satu-satu kita ngomong. Assalamualaikum. Tadi you ngomong, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempersembahkan darah manusia itu taman dewa atau taman Tuhan? Loh, kita kan bicara babi. Nah iya, makanya mereka dengarkan. Yesaya 66, dengarkan yang kamu komplain tadi. Sesungguhnya Tuhan Elohim akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta balau, tikus. Nah, mereka semua akan lenyap sekali. Taman dewa itu adalah taman tempat di mana orang-orang pagan mempersembahkan darah manusia untuk kepada dewa. Itu di mana? Islam atau Kristen yang mempersembahkan darah manusia? Dari mana? Ya, kalau kita mau bicara sekarang dari mana pengajaran Kristen mempersembahkan darah? Itu melambangkan. Dari mana? Coba kau jelaskan. Dari mana? Jangan Anda berbelok-belok. Ya, coba Anda jawab. Dari mana Kristen? Dari mana Kristen mendapatkan pengetahuan mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan? Dari mana ilmunya?
Loh, itu kan memang penebusan dari dosa Adam dan Hawa, dan diturunkanlah anaknya yang tunggal supaya kita orang-orang yang berdosa dari keturunan Nabi dan Adam dan Hawa, kita menerima kembali istilahnya kasih karunia Tuhan, sehingga tidak perlu lagi kita korban, ya kan, potong sapi, potong kerbau, potong kambing, nggak butuh lagi kita tuh. Ya, berarti Sudah kamu ada anak membantah domba perintah Allah yang Tuhannya. dikorbankan. Bukan Berarti setiap kamu hari membantah. dikorbankan, anaknya tunggal bro, tidak ada yang lain bro, cuma satu. Iya, berarti Anda Iya. membantah perintah Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan hewan Dari ternak. mana saya membatalkan perintah, melanggar perintah Tuhan bro? Itu kan Jangan versi kau Anda, serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Imamat Kamu baca Imamat itu 18:21. versimu sendiri. Kita ini semua sudah hidup di bawah Imamat hukum kasih karunia. 18:21, Imamat Sekarang saya mau tanya sama 18:21. Bertanya lagi. Janganlah kau serahkan seorang dari anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Nah, sekarang siapa yang mempersembahkan anak manusia? Siapa? Kamu Islam kalau atau nggak Kristen? mempelajari Alkitab, kamu nggak akan dapat koin kamu tuh. Sekarang yang mempersembahkan anak manusia, Islam atau Kristen? Jawab. Loh, itu memang kita sebagai Kristen. Saya tidak minta kau jualan obat. Saya tanya, siapa yang mempersembahkan darah manusia? Siapa yang mempersembahkan anak manusia? Siapa yang mempersembahkan? Kau nggak jadi lemen kau. Nah, itu wajah saya. Kau wajahmu mana? Iya, nggak perlu bang ke saya, ya kan? Nggak perlu. Yang Ya, perlu coba mana wajahmu itu foto saya itu. Itu Bang Suma tuh. Mana belum tentu sama itu, aslinya mana betul. Belum Ya, tentu. kamu sendiri mana? Bisa aja pakai foto lain. Bisa aja pakai Kamu sendiri foto lain. mana? Kamu sendiri mana? Nggak perlu pemalsuan, nggak buat apa pemalsuan. Ya, mana kamu sendiri mana? Wajahmu mana? Itu kayak anak kecil cuma. Kita ini sudah tua-tua, jangan lari ke situ debatnya. Terus kenapa kamu bahas wajahku tadi pakai masker? Kamu juga kenapa bahas sampai kemana-mana? Orang cuma tanya di mana ayatnya Nabi Muhammad disunat, itu nggak bisa Saya jawab. kan sudah menjawab sama Anda. Jawab apa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa salah satu kemuliaan salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku lahir dalam sendiri, bukan bagi kita Kristen. Ya, siapa bilang itu kemuliaan untuk kamu? Iya, nggak perlu saya kemuliaan kamu, kayak kita. Yang penting jawab itu pertanyaannya. Jangan bicara soal Bible kalau Al-Quran nggak kuasai. Jangan lari ke Ibrahim. Kenapa jadi curhat? Ngapain gua nggak tanya Ibrahim? Gua tanya Muhammad kapan disunat? Coba tunjukin ayatnya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas mengatakan pengakuannya sendiri. Tidak ada di dalam Al-Quran perkataan. Iya tuh, dengerin ya. Dengerin tuh typing semua. Tidak ada tertulis di dalam Al-Quran Nabi Muhammad disunat. Jadi lu Yes, betul. Kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan perkataan beliau. Perkataan beliau itu disebut hadits, tuyul. Nah, pengakuan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, mana pengakuan Yesus dia sunat di mana? Itu jangan tuyul-tuyulkan orang, nanti kau bilang orang Kristen menghujat. Kau punya tuyul itu tukang tahayul, kayak kau mengatakan dirimu mempersembahkan darah manusia itu kepada siapa kalian? Ayo. Jangan alihkan ke situ dulu. Tunjukkan dalilnya dulu tentang Muhammad disunat. Kamu itu gila atau gila? Kan sudah gue bilang nggak ada. Nggak ada kan, berarti sekarang lu bisa percaya Quran nggak kalau memang itu nggak tertulis? Siapa yang suruh lu sunat? Lah, bagaimana ceritanya? Kenapa Anda harus menggagalkan keimanan Islam karena tidak ada dituliskan sunat Rasulullah? Kenapa? Iya, makanya itu kan ulang nggak lengkap, lebih lengkap lagi Alkitab di dalamnya. Oke. Kalau lengkap Alkitab, dengarkan. Kalau lengkap Alkitab, siapa nama bapaknya Paulus? Ya lu tanya sama si Paulus. Ngapain tanya sama gua?
Udahlah, udah. Katanya biblos lu Rika, katanya lengkap. Meledak. Biblos lu tanya. Tadi katanya lengkap. Katanya seperti Bible lengkap katanya. Ditanya nama bapaknya Paulus, kau tanya aja kepada Paulus. Dasar tuyul. Sekarang gua tanya lagi. Tanya lagi. Ditanya satu pertanyaan Abu Lahab itu matinya. Meledak. Itu kan pamannya si Muhammad tuh. Yang musuh bebuyutannya tanggal berapa dan bulan apa dia mati. Abu Lahab, gua nggak tahu. Nah, coba yang jahat tahu. Yesus jam berapa di sunat, bro? Tentang bapaknya Kalau nggak tahu gue sananya, makanya kalau nggak tahu gue sananya. Kapan si Abu Lahab mati, tanggal berapa dan bulan apa? Ditanya kok jawabannya malah nanya balik. Yang aneh-aneh tapi datang nggak lengkap, malu ya. Paulus itu, Paulus dengarkan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kami kitab, ada 2 Al-Quran dan juga hadits, pernyataan beliau. Dan kami dengarkan, iya, dan kami kenal beliau melalui silsilahnya, keluarganya, ajarannya, semuanya kami kenal beliau. Memberikan Al-Quran, ada legitimasi dari beliau Al-Quran itu. Kami tahu siapa keturunannya, kami tahu siapa kakeknya, kami tahu siapa buyutnya. Kami tahu mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada keturunannya, itu kami tahu. Maka kami kemudian mempertanggungjawabkan iman kami. Nah sekarang Kristen diberikan hadiah oleh Paulus 14 kitab. Isinya diimani sepenuh hati oleh orang-orang Kristen tanpa ragu. Sampai kepada mereka mempersembahkan manusia kepada dewa Molok pun mereka mengikuti. Yakin sekali kepada kenabian dan kerasulan Paulus. Pertanyaan saya, 14 buku yang kalian telan mentah-mentah itu berasal dari orang yang tidak kalian kenal. Kalau Anda mengatakan itu adalah kebenaran, coba siapa yang bisa mempertanggungjawabkan? Tolong sebutkan Paulus ini siapa nama bapaknya, sehingga Anda begitu yakin catatannya itu adalah catatan orang yang benar. Sementara dia tidak ditahu. Mana tahu dia adalah orang Afrika Utara, mana tahu dia adalah orang Yunani, mana tahu dia adalah orang Afrika, atau mana tahu dia adalah orang Papua. Untuk mengetahui kebenarannya, tolong sebutkan siapa nama bapaknya. Emaknya jangan, besok aja. Hari ini sebutkan nama bapaknya, silakan. Meledak. Silakan Bang Rifka, pertanyaannya mengerucut ke situ ya. Siapa nama? Gini Anda diam. Yang tidak ikut campur ini urusan saya dengan Juma. Yang lain sebutkan saya bilang pengecut ya. Keturunan Muhammad pengecut saya bilang kalau kayak gini. Ya. Saya bilang di sini. Sebutkan bapaknya. Diam Anda dan tutup Anda punya kamera, lipat tangan. Jangan banyak bicara. Sekarang Anda mencari sesuatu yang tidak tertulis. Anda punya laptop. Lu nyari sesuatu juga yang nggak tertulis. Sekarang saya mau tanya, kapan Abu Lahab matinya? Jam berapa? Kapan? Nggak bisa kan? You bilang you kenal bapaknya siapa, pamannya siapa. Nah, pamannya kan sekarang Anda mencari sesuatu yang tidak tertulis. Sudah jawabannya kayak begitu, dibilangnya apa? Tanggal berapa Abu Lahab meninggal? Loh. Sekarang kan pamannya Muhammad itu kan Abu Lahab, musuh bebuyutannya. Sekarang saya mau tanya, kapan matinya, tanggal berapa dan di mana tertulisnya? Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Ya udah ya. Iya. Siapa nama bapaknya Paulus siapa? Datanya tunjukin. Ya RT2 dia, RT2. Tinggal di RT2 di RW1. Tunjukin bro, dalam Quranmu di mana bro? Kita ini Muslim berdasarkan Quran, Kristen berdasarkan Alkitab. Oke, saya tanya mana? Siapa nama bapaknya Paulus? Sekarang saya mau tanya juga, kapan Abu Lahab mati? Saya mau tanya, itu kan pamannya. Abu Lahab, dengarkan. Abu Lahab tidak mewariskan kepada kami kitab suci. Tidak penting dia. Sedangkan kamu diwariskan buku 14 buku. Tidak penting kalau bapaknya si Paulus sama emak si Paulus. Yang penting sekarang. Terus kenapa? Kenapa kau percaya tulisannya? Kenapa percaya tulisannya? Sampai kamu membantah semua perintah Tuhan untuk mempersembahkan hewan, kau ganti dengan mempersembahkan manusia dan melalui ajaran Paulus. Paulus ini siapa?
Siapa nama bapaknya? Iya, Kamu saya tanya dulu mempersembahkan kapan matinya. manusia untuk dewa-dewa Kapan matinya, itu Abu Lahab? dari ajaran Tanggal Paulus. berapa, bulan apa? Nah, Tanya. coba, saya dan tanya, tunjukkan dalilnya. siapa nama bapaknya Tanda-tandanya. Paulus? Jangan lari ke situ dulu. Ini kan orang Muslim, saya Kristen bertanya, bro. Ya kan? Nggak bisa jawab, bro, karena you nggak punya dalil, nggak punya data. Jangan lu asal ngomong, cari yang nggak ada. Udah. Ya kan? Di Iya. Bibelmu itu. Jangan kalau hujat menghujat, ayo kita. Siapa yang hujat? Siapa yang menghujat? Wah, serius ini. Tunjukkan, Kira tunjukkan. kemarin marah-marah sama gua kasih lihat Yesus Siapa? pakai celana penisnya kecil. Saya hujat. Bukan main. Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Malah Juma gua nonton terus, Juma debat lu. Ya, coba tunjukkan satu Termasuk hujatan sama saya. Fauzan. Silakan, Kan silakan. juga kejang-kejang. Tunjukkan satu Ya kan? hujatan saya. Silakan. Nggak usah, nggak perlu nanti kalau mau. Ya kan kita mau Sama perkara di mana, ayo. Lu kan dikit-dikit kan perkarain orang. Gini. Mending kau tutup pintu sekarang terus kau coli kalau gitu. Daripada kau di sini. Tutup pintu. Udah. Kau bilang saya penghujat. Saya minta data satu hujatan saya nggak bisa. Berarti kau habiskan waktu saya sia-sia. Mending kau masuk ke dalam kulkas, coli di dalam. Udah. Sekarang gua bilang lagi Diturun. gede-gede. Pakai remason. Nggak penting. Pakai remason ya. Pakai remason. Jangan lupa pakai remason supaya ada anget-angetnya. Ya. Lu tahu nggak arti Juma? Jolimi umat manusia itu Juma punya panjangan. Jolimi umat manusia itu Juma. Gak ada otakmu, turun Gak ada otakmu, turun. Cewek lu, jelek lu. Turun. Jangan turun gua, kalau lu turunin gua. Aku malah curiga sama Ripka ini. Sepertinya ya. dia ini salah satu pendetanya yang menikah sesama jenis. Aku curiganya dia tuh suka sama Bang Juma. Hanya saja Bang Juma normal. Cuma pedofil nggak kayak gitu gua. Anak 6 tahun disikat. Lu tahu nggak anak 6 tahun disikat, menantunya disikat. Sering menjamah-jamah cowok dan cewek. Wah, Yesus lu itu. Lu tanya deh. 23 di Wahyu 19 nomor 9. 6 tahun gua tuh Aisyah enak itu. nih. Nah, lu lihat nih Wahyu 19 nomor 9. Ini bocil-bocil 3 tahun diprot semua sama Yesus ini. Ini lihat nih Yesus pedofil nih, Yesus pedofil Kristus. Nah, gitu. Nah, lihat di sini nih, Wahyu 19 nangis darah lu kalau adu hujat, bre. Nah, di sini lihat nih, Wahyu 19 dibesarin, Ukti dibesarin. Gak bisa Bang, gak tahu di TikToknya. Lalu ia Gak bisa, berkata gak bisa. kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, Yesus lu mengawini anak domba atau Yesus lu jadi anak domba lalu mengawini manusia. Jawab aja deh, jangan lu lari-lari ke situ. Nangis Kalau darah udah gak kalah, lu? bilang kalah gimana? Nanti gua kasih foto-foto Yesus Bilang lu kalah dicabuli gimana? para tentara-tentara Romawi, nangis darah lagi. Kalau kalah Coba. bilang kalah, jangan lari ke Loh, situ. Itu namanya yang nggak nangis etis. darah karena kalah. Itu namanya Kenapa? nggak Karena fair, Yesus lu Juma. ketahuan dipakai Kita debat secara rame-rame jantan, oleh tentara Juma. Romawi sehingga Kita dia debat bisa secara menebus dosa jantan. orang-orang yang Jangan menurut begitu, kalian Juma. punya dosa Iya kan? gitu loh. Juma, apa sih bisanya? Kenapa Bang Juma aja yang diajak debat secara jantan? Kenapa Bang Juma? Kenapa Bang Juma yang diajak debat secara jantan? Suka sama Bang Juma ya? Suka sama Bang Juma. Bang Juma masih normal tahu. Gimana? Mau gua kasih fotonya. Mau gua kasih Siapa fotonya bilang mau. si Juma normal? Siapa yang bilang si Juma normal? Dari mana kalian tahu? Iya dia normal gak kayak lu. Suka sama jenis. Dia masuk ke room ini, dia suntangan sama Burunda. Bunda, diturunin aja Bunda. Nggak ada faedahnya sama Yesus tuh sekali. kalau bangkit dia suntangan sama Burunda. Dia 5 menit lagi dia mempermalukan dirinya sendiri. Muhammad kalah. Iya, kalah ya, turun kami ke kalah. bumi, dia suntangan sama Kami kalah. Burunda. aja Bunda. Jangan bilang lu. Nabi itu aja kalau bangkit ketemu gua tidak mati lagi. Nabi kami bangkit, semua negara Islam makin makmur. Yesus lu mati Nabi lu meninggalkan bangkit, kemiskinan dan juga ketemu gua kekosongan mati di negara-negara lagi, dia Kristen. mati. Nah, itu yang terjadi, Bre. Nanti yang agak sehat lah. Yo yang agama Kristen typing dulu di bawah agamanya. Nih banyak yang minta permintaan tapi nggak tahu agamanya. Typing di bawah agama Kristen yang mau diskusi. Agamanya typing di bawah Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Saya rasa sudah cukup ya untuk sesi kita pada hari ini. Karena kita sudah berapa jam ini ya kita? Hampir 2 jam ya. Lebih malah.
Jadi kita sudahi dulu, kita tutup, di mana lawan dialog kita, lawan debat kita itu tidak ada yang berbobot satupun ya. Mulai dari tadi siapa, Erben ya, Erben dan juga Bom, kemudian Sirati, nah, muncul lagi muncul lagi teman yang saat ini ya aneh gitu ya. Jadi kita tutup aja dulu, insya Allah sebentar malam kita jumpa kembali. Yang pasti luruskan barisan, rapatkan saf, kita tetap menjaga kemudian ajaran agama Islam ini dari rondrongan para misionaris yang ingin memurtadkan generasi muda, generasi Islam dan umat Islam itu sendiri. Ya, mereka berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dengan cara-cara seperti yang dipraktikkan oleh Sirati itu ya teman-teman. Yang pada intinya saya berharap apa yang kemudian dihasilkan dari debat ini khususnya untuk umat Islam itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Intinya saya hanya berusaha untuk meluruskan subhat mereka terhadap Islam. Seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Saya pamit undur diri. Kiranya Allah memberkati kita semua, memberikan kemudahan dari setiap urusan kita, dan juga teman kita yang sakit diangkat penyakitnya dan kita tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.